Ya. Bapak-Ibu semuanya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Di hari ke-23 Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan, selamat menunaikan dan sebentar lagi Idul Fitri. Kami dari AMA Indonesia, Medan, saya Fikri, salam kenal semuanya, Pak Syanyet dari Trend Development Center juga sebagai host hari ini. Pak Syanyet juga Dewan Pakar Pak di AMA Indonesia Medan. Kita luar biasa termasuk Pak Darmin dari Panin Sekuritas. Hari ini juga hadir saya lihat tadi. Kemudian Pak Edi juga tentu ada sebagai ketua harian. Saya mewakili Pak Billy Saputra sebagai ketua AMA Medan yang saat ini sedang berhalangan. Terima kasih banyak Pak Juncai. Ini juga Bapak selalu aktif di AMAS, kami lihat, dan hari ini akan berbagi kepada kita semuanya. Dan saya kira ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita hari ini, pada saat COVID yang sampai hari ini masih ada, termasuk di Medan dan Sumatera Utara, walaupun Medan sudah kembali, kelihatannya sudah kembali cukup normal, tapi tetap kalau kita lihat memang korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan, yang terutama jika kita punya customer, ya kita punya customer yang sifatnya korporasi, dan saya kira ini sangat penting sekali. Ya, sedikit cerita saja bahwa memang di beberapa perusahaan juga itu memang ada beberapa customer yang mengajukan penundaan, ya, mengajukan penundaan bagaimana kredit-kreditnya dibayar ditunda. Dan bahkan memang kami melihat ada beberapa customer yang sifatnya perusahaan korporasi yang sudah mulai kelihatannya akan menuju ke arah bisa jadi kolaps, ya, dengan kondisi ini. Walaupun ini tidak kita harapkan. Tapi saya kira dengan kajian dan diskusi kita hari ini, ya, dengan Pak Juncai, dengan mengambil topik bagaimana dari sisi hukum dan legal menghadapi penundaan pembayaran atas hutang atau kredit, termasuk juga ketika nanti pilot, saya kira ini kita harus ketahui bersama. Terutama kita yang memiliki customer yang sifatnya korporasi, tidak hanya korporasi saya kira, juga mungkin personal ya, begitu Pak ya. Bagaimana kita menghadapi itu sehingga secara revenue kita yang punya revenue, yang punya piutang, kita tetap bisa menyelamatkan piutang-piutang kita sehingga secara cash flow, secara pendapatan kita di perusahaan juga aman ke depan. Saya kira selamat mengikuti kajian kita diskusi hari ini dengan Pak Juncai. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Pak ke depan. Bagi teman-teman AMA semuanya members yang hari ini bisa kesempatan hadir, kalaupun tidak kesempatan, saya kira Pak Edi ini kita rekam ya Pak Edi ya. Ya. Kita rekam untuk nanti kita bisa share ulang kepada teman-teman AMA semuanya. Selamat mengikuti dan mudah-mudahan saya yakin bermanfaat buat semuanya. Silakan Pak Edi, selamat pagi semuanya. Oke. Terima kasih Pak Fikri. Oke, saya kembalikan acara ini saya serahkan acara ini ke Pak Syanyet ya selaku moderator. Silakan Pak Syanyet. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih ke Pak Fikri yang telah memberikan kata sambutan mewakili AMA Indonesia Medan, dan Pak Fikri juga adalah Sekjen AMA kita, ya, Sekjen AMA Medan. Sangat bersyukur kita bisa bersama dan tetap aktif di acara webinar. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Sanjaya sebagai inisiator untuk acara webinar AMA Indonesia yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu, para member AMA dan para peserta yang ingin mendapatkan webinar tentang kegiatan-kegiatan bisnis, marketing, manajemen, hukum, dan sebagainya. Semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, webinar ini kita selenggarakan secara rutin ya Bapak Ibu semuanya. Setiap 2 minggu sekali kita ada acara webinar bersama. Dan kemudian setiap Jumat juga ada. Itu sebagai wujud supporter dari AMA Indonesia Chapter Medan untuk selalu berkontribusi kepada masyarakat pebisnis profesional dan masyarakat yang ingin mempelajari berbagai aspek, baik dari segi bisnis, manajemen, leadership, kemudian masalah hukum, dan kesehatan, dan sebagainya. Yang tentunya selama COVID ini, AMA Indonesia tetap memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Sebelum saya masuk ke Pak Juncai, guest speaker hari ini, Pak Juncai bersabar terlebih dahulu, saya akan sharing.
beberapa kegiatan atau beberapa slide yang ada kaitannya dengan pembahasan pagi hari ini. Silakan Pak. Nah, masuk PKPU ya. PKPU adalah bagaimana bisa menangani hutang piutang ini dengan baik dan benar ya, di mana PKPU juga memberikan kesempatan kepada perusahaan dari segi prosedur hukum secara garis besar ada sampai 270 hari ya. Nanti Pak Junsai akan sharing tentang teknikal secara detail secara hukum dan proseduralnya. Kemudian 270 hari ini adalah periode kita untuk berbenah baik perusahaan maupun baik yang mengajukan PKPU sebelum perusahaan itu dinyatakan sebagai pilot ya. Betul ya Pak Junsai ya? Iya Pak, benar. Oke. Nah, beberapa isu yang terjadi belakang ini adalah satu ini lagi hangat ya, ada Indo Surya ya, kita bisa Bapak Ibu bisa lihat di keuangan kontan ya, kemudian ada beberapa insurance juga mengalami gagal bayar, dan di Singapura ada 462 bankruptcy ya, ini yang paling tinggi selama 15 tahun terakhir. Ini memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa. Semoga pembahasan dengan Pak Junsai ini akan memberikan solusi bagi kita bersama, bagaimana kita secara bijak mengatasi atau kita bersikap terhadap hutang piutang ini, sehingga kita dapat melewati pandemi ini dengan baik, dan saya percaya bisnis akan maju kembali. Nah, webinar ini bersifat kita sosial ya, artinya tidak dikenakan biaya untuk Bapak Ibu semuanya. Kita hadirkan narasumber yang capable, yang berquality, yang expert di bidangnya. Ada yang CEO, kemarin kita ada undang Pak Edi, kita juga ada undang CEO dari Surabaya, Pak Hermanto, Cleo, dan macam-macam. Itu banyak perusahaannya untuk sharing bersama, artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat. Namun dari AMA juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan donasi ya. Mari kita saling membantu teman-teman kita yang kurang beruntung, yang sedang menghadapi COVID ini. Semoga COVID ini dapat cepat teratasi dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan kita dapat meningkatkan kemampuan kita. Yang penting tetap semangat. Dan kemudian saya sampaikan juga nanti tanggal 6 Juni, itu kita AMA Medan ada membuat satu webinar tentang Go Public, yaitu Building a Harmony and Profitable Company through Go Public. Jadi ada Pak Darmin, Ketua Dewan Pakar AMA Indonesia, kemudian juga peraih Rekor Muri di bidang pasar modal, dan ada Pak Pintor, Ketua BI Sumatera Utara, ya, kemudian ada Pak Usli Sarsi, CEO Makota Group yang sudah berhasil membawa Makota Group menjadi perusahaan TBK. Tentunya saya akan sebagai moderator untuk berkoordinasi supaya acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar ya. Dan saya sampaikan juga karena menyikapi pandemik ini, saya melakukan riset selama 1 bulan, ya luar biasa. Aspek bisnis sudah berubah tajam, digitalization. Aspek bisnis mana yang naik, mana yang turun, ada formulasi, kita harus cepat untuk membuat marketing plan kembali supaya kita dapat, at least kita dapat survive dan win our market during and after pandemic. Nah, informasi ini nanti saya akan sharing, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya kembali ke Pak Junsai untuk dapat melakukan sharing tentang PKPU ini, bagaimana menyikapi dari aspek kreditur seperti apa, dari aspek debitur seperti apa, tentunya memberikan solusi yang terbaik bagi kita semua. Kita tahu bahwa pandemi ini adalah sebuah situasi yang harus kita hadapi bersama. Namun bukan berarti kita harus lengah, kita harus banyak melakukan sesuatu agar kita dapat survive dan melewati pandemi ini dengan baik, bisnis menjadi lebih baik, kesehatan juga menjadi prima. Ya, silakan Pak Junsai. Ya, terima kasih Pak Sianggiat, terima kasih Pak Edi. Luar biasa pagi ini kita bisa berkumpul kembali. Kemudian
Pak Fikri yang memang dari kesibukannya masih meluangkan waktu untuk bersama kita pagi ini. Dan selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Tadi saya melihat ada senior-senior saya di sini. Saya jadi agak grogi. Tapi kita harus tetap semangat, seperti kata Pak Siangyat, tetap semangat. Di sini ada Pak Irsanto ya, Pak Irsanto ini senior saya di Fakultas Hukum USU. Kemudian ada yang selalu membantu saya itu Pak Hadi. Pak Hadi ini adalah salah seorang senior yang Pak Tinus juga salah seorang advokat yang cukup handal di saran topik yang menurut kita adalah cukup panas saat ini, cukup menarik. Nah, di satu sisi kita melihat begitu banyak file kepailitan dan PKPU yang sudah mulai masuk ke tataran pengadilan niaga. Nah, kalau kita lihat dahulunya, kenapa lembaga PKPU ini cukup diminati? Itu sebenarnya adalah kita selaku advokat, kita mencermatin pola ini adalah lembaga yang punya tren yang cukup berkembang saat ini. Nah, malah saat ini di Indonesia itu ada 5 pengadilan niaga. Nah, salah satunya ada di Medan, Sumatera Utara. Nah, kita melihat tren PKPU itu meningkat. Nah, tren ini meningkat, ada baik dan ada tidak baiknya. Nah, baiknya adalah kalau dulu kita melihat 2020, trennya itu adalah perusahaan mereka memfile PKPU apakah untuk pribadi perusahaan sendiri ataupun untuk menagih hutang kepada debitur dengan cara melakukan proses PKPU. Nah, tren saat ini adalah nilai hutang cukup rendah dalam arti kita melihat perusahaan-perusahaan yang tidak dalam skala yang besar juga sudah termasuk ke dalam PKPU. Namun, apakah ini merupakan fenomena yang lebih baik? Saya kira tidak juga. Jadi semakin banyak perusahaan yang di PKPU dalam skala kecil, kita menunjukkan kepada kita bahwasannya memang ekonomi lagi susah. Nah, hukum itu juga tidak sendiri dalam hal ini. Hukum juga berpola dan beriring kepada kegiatan ekonomi. Nah, apa yang mau saya sampaikan lainnya adalah dalam paparan saya, kita tetap menjunjung tinggi ajas pradugata bersalah dalam arti presumption of innocence. Jadi file-file yang sifatnya merujuk kepada pribadi dan sebagainya bukan bermaksud untuk berkonotasi ke hal-hal yang negatif, tetapi murni adalah untuk membahas pola kasus secara baik, tidak untuk kepada sided kepada pola-pola tertentu dan mendiskreditkan pihak lainnya. Nah, yang saya mau cermatin saat ini adalah Bapak Ibu sekalian, sama saya Juncai Bapak Ibu sekalian, di dalam proses perkembangan saat ini, kepengurusan dan kekuratoran itu menjadi fenomena yang baik. Nah, apa yang terjadi adalah kita mau melihat untuk suatu perusahaan yang memiliki hutang ataupun memiliki tagihan, sebenarnya umumnya masyarakat itu melihat hanya ada 2 cara. Satu, melakukan upaya yang namanya upaya pidana. Kemudian masuk kepada upaya perdata. Nah, ada satu lembaga lagi yang namanya PKPU. Nah, syarat PKPU menurut saya itu sangat simpel. Adanya 2 hutang, hutangnya itu salah satu jatuh tempo, sudah ditagih nggak dibayar. Sangat sederhana. Jadi misalnya kalau saya punya hutang, saya berhutang. Kemudian ada Pak Siangyat.
yang memberikan saya hutang, kemudian ada Pak Edi yang memberikan saya hutang. Mereka itu disebut sebagai kreditor. Dengan dua hutang ini yang sudah jatuh tempo, tentunya hutangnya harus sederhana, harus simple. Mereka dapat mengajukan PKPU kepada saya. Nah, mereka ajukan ke domisili hukum di mana saya berada. Dalam arti Pak Siangyat dan Pak Edi menagih hutang kepada saya. Jadi saya berhutang. Nah, karena saya nggak membayar dan saya nggak mau melakukan pembayaran, mereka minta ke satu lembaga yang namanya PKPU. Nah, itulah lembaga yang kita boleh cermati sebagai sesuatu yang diberikan hukum untuk menagih hutang. Sebenarnya begitu. Nah, Pak Siangyat dan Pak Edi itu menagih kepada saya dengan harapan saya membayar hutang saya. Jadi misalnya saya hutang Pak Edi 100 juta, misalnya saya hutang Pak Siangyat 100 juta. Pak Siangyat meminta pengadilan untuk mengawasi Pak Juncai untuk meminta dalam waktu 45 hari. PKPU itu 45 hari untuk PKPU sementara. Nah, proses sidangnya itu 20 hari. Dari mulai Pak Siangyat, Pak Edi minta saya untuk di PKPU, itu 20 hari. Dalam 20 hari itu saya harus menjawab, ada 2 hutang, Anda nggak bayar. Nah, boleh nggak dalam waktu 20 hari itu saya membayar hutang? Ini masih ambigu. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Nah, dalam beberapa kasus putusan, pada saat Pak Siangyat sudah mengajukan permintaan saya melakukan pembayaran, ternyata saya secara diam-diam membayar Pak Siangyat. Apakah pengadilan menganggap itu sebagai pembayaran yang sah atau tidak? Saya pernah ada beberapa kasus, kadang sah dan kadang tidak. Namun menurut saya itu tidak. Jadi ketika file permohonan pembayaran itu sudah diajukan ke pengadilan, harusnya pengadilan menyatakan bahwa pembayaran itu tidak dengan itikat baik. Nah, bagaimana jikalau pengadilan merasa, Pak Juncai itu harus dilakukan PKPU. Nah, pengadilan akan memutuskan dalam waktu 20 hari, saya dalam keadaan PKPU sementara. Nah, di situ saya secara hukum tidak secara penuh memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum saya. Nah, disitulah saya merasa tidak enak. Karena PKPU itu tidak enak. Nah, saya melihat tujuan PKPU itu sebenarnya hanya purely menagih hutang. Kemudian berkembang menjadi suatu proses di mana suatu perusahaan bisa memberikan restrukturisasi. Nah, kalau kita lihat tadi ada slide dari Pak Siangyat mengenai ada satu koperasi, kemudian ada beberapa perusahaan lainnya yang ya kita duga terhambat untuk melakukan pembayaran. Nah, sebenarnya solusi yang terbaik yang kita cermati fenomena saat ini adalah semuanya rata-rata 90% mereka menggunakan pola PKPU untuk merestrukturisasi hutang. Nah, kemudian di dalam PKPU itu sebenarnya juga memberikan solusi hukum untuk perdamaian. Karena PKPU itu nggak bisa lama. Pengadilan itu memberikan waktu 270 hari maksimum untuk suatu perusahaan mencoba membayar hutang. Jadi contohnya tadi Pak Siangyat, Pak Edi menagih hutang ke saya 100 juta. Nah, saya sendiri harus melakukan bagaimana melakukan pembayaran ini ya? Bagaimana ya saya melakukan restrukturasi 200 juta ini untuk bisa membayar? Apakah saya memberikan jaminan? Apakah saya memberikan masa grace period? Ataukah saya bagaimana 200? Nah, saya diberikan oleh pengadilan masa 45 hari namanya PKPU sementara. Kemudian 270 hari itu adalah masa saya harus membayar. Nah, kalau dalam 270 hari itu saya tidak punya inisiatif melakukan pembayaran ke Pak Siangyat ataupun Pak Edi, di sana hakim akan memutuskan, waktu Anda habis, Anda masuk ke dalam suatu keadaan yang nama pilot. Nah, keadaan pilot itu sangat jelek bagi orang. Nah, bahkan saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, PKPU itu juga nggak enak gitu. Pak Siangyat, orang di PKPU itu nggak enak. Nah, saya mau nunjukkan di slide saya, kalau kita di PKPU, kita nggak enak. Nah, nggak enaknya bagaimana? Kita dikoranin. Nah, kadang kita melihat, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang nggak mau melakukan pembayaran hutang. Dia punya hutang, tapi kita tahu dia punya aset, dia punya kebutuhan lain yang sifatnya berlebihan.
Tetapi hutang dengan kita dia nggak mau bayar. Nah, di situ sebenarnya pola entry PKPU ini bisa berhasil. Nah, kalau tadi saya nggak melakukan pembayaran dan ternyata di situ saya harus diatur masuk ke dalam proses PKPU, saya masuk ke dalam 2 koran. Satu koran nasional, satu koran lokal, atau dua-duanya nasional. Nah, saya akan merasa nama baik saya tidak baik gitu. Nah, orang tidak mau PKPU. Kemudian yang kedua adalah kita itu tidak free untuk perform legal action. Jadi kita itu bersama-sama. Ini PKPU. Kalau pilot malah lebih jelek. Nah, dalam PKPU saya yang tadinya kena PKPU karena saya dilaporin Pak Siangyat sama Pak Edi, pengadilan akan bilang, nanti Pak Edi dan Pak Siangyat itu menunjuk namanya pengurus. Ya, kalau di PKPU namanya pengurus. Tapi kalau di pilot namanya kurator. Nah, berdua mereka ini akan menunjuk orang yang mengawasi pekerjaan saya. Nah, di situ saya nggak free to perform legal action. I'm not free to perform legal action. So, nanti kalau saya mau keluarkan pembayaran rutin, misalnya air dan sebagainya, saya juga harus sudah bersama-sama. Karena pengurus ini akan bilang, Anda jangan lakukan pengeluaran-pengeluaran yang melebihi ini, yang saya nggak akan setujui. Nah, di situ itu nggak enak. Nah, itu yang sama sekali dihindari oleh orang ketika dia kena PKPU. Nah, ini berkembang, pola ini berkembang. Malah saya melihat kadang orang juga nggak merasa dia nggak enak gitu. Dia akan bagaimana ya? Dia akan merasa ya, saya nggak perlu dalam tanda kutip nggak perlu malu dan sebagainya karena memang saya dalam keadaan susah gitu. Nah, saya kembali ke slide sebelumnya mengenai PKPU bisa dipakai sebagai solusi hukum. Nah, ini sebenarnya entry yang menurut saya sedikit lebih spesifik ke PKPU. Nah, di dalam PKPU itu ada satu kata-kata yang disebut aktio pauliana dan ini PKPU pilot. Nah, aktio pauliana itu adalah keadaan ketika nanti pilot. Nah, saya yang tadinya kurang bayar 100 juta, tidak bayar dan saya tidak bayar Pak Siangyat 100 juta, Pak Edi 100 juta, 200 juta. Setelah 270 hari, saya nggak melakukan pembayaran dan saya nggak mau memberitahukan Pak Siangyat, saya cicil ya Pak, saya kasih jaminan ya Pak, misalnya. Nah, itu saya tidak lakukan dalam 270 hari, saya akan pilot. Dalam keadaan tertentu, saya akan pilot. Nah, di situ, ketika pilot itu berjalan, tadinya pengurus yang ada di sini, yang memantau keuangan saya, dia akan umumnya masuk ke dalam fase kepilotan, berubah menjadi namanya kurator, dia boleh mengecek yang tadi spesimen bank yang di PKPU saya bersama-sama pengurus, berdua sama-sama pengurus. Nah, pada masa pilot, itu peran kurator sangat kuat. Dia bisa bilang sama bank, kita ganti spesimen. Nah, tadinya atas nama Junca itu diganti spesimen. Misalnya menunjuk si Mr. A, kurator, untuk mengganti. Nah, di situ kalau terlihat adanya keuangan saya yang sengaja dialihkan kepada pihak ketiga dan sebagainya, yang dalam tanda kutip tidak beritikat baik, kurator bisa minta kepada hakim pengawas ya untuk dilakukan namanya aktio pauliana, membatalkan perjanjian yang saya buat. Misalnya saya pernah jual mobil yang menurut saya aneh harganya, yang menurut kurator aneh harganya, jadi terlalu murah. Untuk dengan tanda kutip tidak beritikat baik, mengalihkan aset saya, nah itu bisa dibatalin, gitu. Namanya aktio pauliana. Nah, kemudian ada namanya gugatan lain-lain, ada sengketa hak di situ dalam proses kepilotan. Nah, di situ lebih kepada sengketa hak. Kita harus membuktikan apakah itu sebenarnya hak itu ada masuk di situ. Contohnya misalnya saya punya satu mobil yang saya belum balik nama. Ternyata di dalam prakteknya di lapangan itu ada kwitansi kosong yang ini. Nah, itu saya pakai. Nah, untuk balik nama untuk jual. Nah, di situ kita bisa melihat dan menunjukkan kepada hakim sebenarnya mobil yang saya jual dengan kwitansi itu adalah mobil Pak Juncai. Dan itu sebenarnya bukan merupakan mobil yang boleh dijual seperti itu saja. Harusnya dijual dan mengembalikan uang itu kepada Pak Siangyat dan Pak Edi.
dalam fase ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya renvoy prosedur. Nah, tadi Pak Syengget ada highlight satu koperasi yang saat ini lagi menarik di media, di sosmed. Nah, karena ada satu koperasi yang di PKPU oleh nasabahnya. Nah, kebetulan kami di Medan, di Jakarta, kami merupakan lawyer untuk membantu menagih, jadi memasukkan tagihan di dalam proses PKPU yang sedang berjalan. Nah, di situ kami ditunjuk. Nah, koperasi ini punya banyak sekali nasabah. Ya, kami mewakili cukup banyak, sekitar 70 sampai 200-an nasabah. Nah, kebetulan setelah satu perusahaan atau seseorang itu di PKPU, dia ada masa-masa, Pak. Masa-masa, Bapak Ibu sekalian, dia ada masa-masa pengajuan tagihan. Jadi yang tadinya dikorankan oleh nasional, di situ ada nampak. Oh, kalayak ramai, misalnya Pak Juncai sedang di PKPU, ini ada masanya. Oke, siapa-siapa lagi yang punya hutang? Yang punya piutang dengan Pak Juncai, nah boleh menagih. Nah, namanya masa-masa batas akhir pengajuan tagihan. Nah, di situ menurut hemat saya, perusahaan yang teman-teman yang punya tagihan ke saya itu harus mengajukan di situ. Karena nantinya saya akan pengurus akan menginventaris, oh berapa total hutang yang ada selain Pak Syengget, Pak Edi tadi. Kemudian ada bank, kemudian ada pajak, ada BPJS dan sebagainya. Nah, kamilah yang akan pengurus lah yang akan bertanya ke saya, Pak Juncai ini sudah begitu banyak tagihannya, bagaimana Anda harus membayar ini begitu. Nah, saya ada sedikit saja awalnya saya berpikir kita nggak terlalu teknis membahas pola hukumnya, tapi lebih kepada yang umum. Nah, ini adalah slide yang saya tampilkan ini adalah nilai tagihan yang contohnya tadinya yang saya berutang 100 juta. Ketika ada masa tagihan saya itu dikategorikan menjadi 4. Ada satu kreditur preference, separatis bank, kemudian ada konkuren yang umum. Nah, ini saya mencontohkan, misalnya ada 100 juta kreditur karyawan saya yang menagih, kemudian ada separatis bank dan sebagainya, kemudian ada kreditur umum. Nah, ini ada ini. Kemudian ini umumnya menjadi suatu pola pembukuan di mana saya yang ter-PKPU harus membayar tagihan itu. Nah, pembayaran itu umumnya disebut sebagai proposal perdamaian. Saya berdamai kepada majelis hakim, saya menunjukkan atas hutang saya yang begini, itu bagaimana ya saya harus membayar ya. Apakah saya mencicil 1 tahun, 2 tahun, ada grace period. Nah, bagaimana kalau hakim melihat pola ini harus dibayar, ada jaminan enggak? Nah, umumnya kalau kami, kebetulan saya pengurus dan saya kurator, kami melihat suatu perusahaan itu pilot, kita langsung kepada 2. Nah, kreditur bank dan kreditur umum. Namanya secured loan and unsecured loan. Nah, karena di situ nantinya akan ada proses ketika sudah inventaris, nah ada masa penyampaian bagaimana saya harus membayar, itu namanya masa verifikasi hutang dan masa pembahasan proposal. Nah, di dalam koran yang tadi awalnya ada 2 hutang, nagih, begitu saya di PKPU, di situ ada pengumuman koran, di situ ada tanggal-tanggalnya. Ada tanggal ini, ada tanggal verifikasi, ada tanggal pencocokan piutang yang verifikasi tadi, kemudian ada masa-masa pembahasan voting. Nah, itu Bapak cermati, itu paling penting. Nah, kemudian ada masa di mana hakim melihat, ini harus di voting ini. Apakah debitur ini perlu waktu enggak? Nah, kalau saya perlu waktu, ini kan contohnya saya tadi yang ngutang. Saya yang di PKPU. Boleh enggak seseorang itu di PKPU? Boleh, pribadi. Bahkan orang yang meninggal, itu boleh di PKPU, Pak Syengget, Pak Edi. Jadi, within 90 hari, orang itu meninggal, itu bisa di PKPU. Kalau yang bersangkutan itu punya hutang. Nah, memang PKPU ini dahsyat. Dia punya pola khusus tertentu. Nah, di situ ada. Nah, saya sih melihat ini ya, siapa yang bisa diajukan PKPU.
Nah, di slide ini saya ada bilang itu pribadi dan badan hukum. Nah, kalau kita lihat saat ini memang pribadi itu susah. Jadi ya memang kita seminar ini juga sebenarnya untuk memberikan pemikiran kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian, senior dan orang-orang yang saya hormati, bahwasannya menagih hutang itu tidak hanya pidana, tidak hanya upaya perdata, ada satu namanya PKPU. Nah, kalimat saya ini bercabang. Cabangnya begini, bagi perusahaan atau orang yang punya hutang, sebenarnya boleh memanfaatkan ini sebagai upaya untuk merestrukturisasi hutang. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, di masa susah, bisnis itu susah, adalah di masa kita bernegosiasi gitu. Nah, tetapi juga jangan lupa bank, apalagi kreditur yang separatis, mereka sebenarnya nggak perlu negosiasi ke kita. Jadi kita harus pandai-pandai juga. Kalau pengusaha secara etikat baik menjaminkan haknya, tadi contohnya tadi saya ada hutang 100 juta, Pak Edi, Pak Siang 100 juta. Nah, misalnya saya di bank juga ada hutang, let's say 200 juta. Nah, saya menjaminkan harta saya senilai, pemberian kredit biasanya 80%. Let's say 160 juta, karena saya hutangnya 240 juta, karena saya hutangnya 200 juta ya. Nah, bank sebenarnya nggak perlu ikut PKPU. Dia pegang hak jaminan, dia bisa jual sendiri, dia bisa eksekusi sendiri. Jaminan itu, bank itu sebenarnya di atas angin. Nah, jadi pengusaha kalau mau jumpa bank, saya yang tadi di PKPU, saya dalam keadaan susah, saya memohon Pak, memohon. Kalau memohon itu ya baik-baik. Jadi saya juga harus tunjukkan etikat baik. Misalnya pembayaran cicilan saya selama ini nggak pernah telat. Kemudian saya berusaha baik-baik. Bisnis juga masih berjalan. Tapi karena COVID misalnya, karena hal tertentu ya menyebabkan pola bisnis saya jadi jelek misalnya. Nah, saya harus kasih tahu bank. Jadi sebenarnya kita memohon kepada bank. Karena logikanya, bank itu kan sudah kasih uang. Dia juga himpun dana masyarakat. Dia juga harus kasih bunga. Jadi bank itu nggak bisa juga disalahkan. Gitu. Nah, bagaimana dengan hutang kita kepada pihak umum? Apakah kita hiraukan? Karena dia merupakan kreditur yang umum tadi? Enggak juga. Jadi mereka ini boleh mengajukan PKPU. Nah, kalau saya tadinya bermewah-mewah, saya nggak lakukan pembayaran, sebenarnya kan saya salah. Nah, disitulah sebenarnya pola PKPU ini bisa dijalankan. Ajukan PKPU ke pengadilan, pengadilan akan menentukan dalam 20 hari apakah saya di PKPU sementara atau enggak. Karena kalau saya di PKPU enggak enak, Pak. Saya bawa mobil, saya dikoranin, 200 juta. Saya berpikir dalam hati saya mau negosiasi dengan Pak Edi, saya mau negosiasi dengan Pak Siangnya. Itu yang menjadi kendala saat ini. Nah, saya akan masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau di dalam 270 hari itu saya nggak mampu melakukan pembayaran, saya akan pilot. Nah, setelah pilot, itu ada lelang. Nah, lelang ini sebenarnya Pak Edi, Pak Siangyan juga merupakan topik yang menarik. Nah, menariknya begini. Misalnya, tadi saya utang 200 juta. Kemudian saya ada utang bank. Ya, saya ada utang bank, kita masuk. Ya, ini slide-nya. Ini slide yang misalnya adalah saya. Saya punya hutang ke karyawan 100 juta. Yang pertama ini yang kreditur preference pajak 100 juta. Bank misalnya saya punya utang ini ada 100 miliar. Banyak kali saya utang. Misal. Kemudian ada kreditur umum 2 miliar. Nah, kalau saya nggak mampu bayar, pengadilan akan ngasih saya 270 hari. Nah, setelah nggak mampu, saya dalam keadaan pilot. Nah, apa yang terjadi? Nah, aset saya itu akan diambil oleh kurator. Semua. Jadi siapa yang di PKPU? Juncai misalnya. Nah, aset saya secara pribadi akan diambil. Disita. Nah, aset gonogini saya disita enggak? Karena saya punya hak 50% atas aset saya diambil. Apalagi? Saham-saham saya misalnya. Saya ada di mana-mana diambil. Di BPN saya terblokir. Di bank saya sudah punya kolektibilitas yang tidak baik. Macet.
Kartu kredit saya nggak bisa pakai. Di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kalau saya punya BPKB, diblokir. Apalagi? Nah, nggak enak. Pilot itu nggak enak. Pusing saya. Nah, setelah disita, akan ada namanya appraisal. Nah, Pak Edi, nanti Bapak boleh buat ini, lelang. Nah, lelang ini punya 2 entry. Nanti di lelang itu ada namanya nilai umum, nilai pasar, ada namanya nilai likuidasi. Nah, kalau saya balik, nilai likuidasi ini umumnya NJOP, nilai jual objek pajak. Rendah sekali daripada nilai jualnya. Jadi, Pak, kalau dilelang, umumnya aset itu turun. Nah, di situ pusing. Nah, ketika semua aset saya dilelang, siapa yang duluan dapat? Ini, Pak. Ini bos, big boss. Big boss ini yang paling besar, creditor preference. Pajak sama karyawan. Karyawan saya, pajak saya. Itu dibayar dulu. Itu memang hak negara. Kemudian yang kedua adalah bank. Hutang bank saya dibayar. Kemudian yang ketiga adalah hutang Pak Edi tadi. Pak Edi tadi kan saya hutang 100 juta. Pak Sianggit 100 juta baru bayar situ. Nah, bagaimana kalau aset yang sudah dilelang oleh kurator tadi nggak cukup? Nah, umumnya namanya pari passu. Pari passu itu kecil, turun. Nah, di situ dia, Pak, pari passu. Nah, saya juga merasa miris kalau sudah lelang. Itu nilainya akan kecil. Nah, ini saya kembali. Ini hak lelang. Ya. Kalau sudah dilelang susah. Tapi masyarakat umum sering beli aset lelang. Karena memang lelang itu akan murah atau lokasi strategis dengan harga yang terjangkau. Apalagi saat ini properti agak sepi ya, Pak. Semuanya agak sepi. Nah, saya ada satu slide di sini yang menyatakan bank itu sebenarnya adalah bank. Bank itu memang sebenarnya adalah abang. Jadi mereka nggak perlu ikut pilot sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang pilot, sebenarnya bank nggak ikut pilot. Cuma nanti teknis, dia ada teknis ya. Jadi umumnya dia akan lelang. Jadi ketika saya tadi pilot, bank akan datang. Pak Juja punya jaminan. Nah, sebenarnya dia boleh eksekusi sendiri. Ya, dia boleh eksekusi sendiri, dia boleh jual sendiri. Dia nggak perlu ikut ke pilot. Nah, kalau dia ikut pilot, nanti dia kena fee kan. Fee pengurus atau fee kurator. Tapi kadang saya juga nagih itu. Saya juga tagih. Jadi bank yang jual saya tagih. Tapi kadang saya melihat banknya juga udah susah, asetnya nggak cukup ya. Saya nggak tagih. Nah, dia bisa lelang, dia bisa sesi. Saya ada buat di sini ada sesi atau dia bisa buat AIDA, anggunan yang diserahkan. Oke, next saya mau sedikit solusi pencegahan PKPU nih. Pak Sianggit. Ya, Pak. Nah, 2 hari yang lalu waktu kita Juman di situ Bapak selalu tanya saya nih, ini apa solusinya ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, secara pragmatis memang saya adalah advokat, saya kurator, tapi kurator kecil-kecilan, Pak, kurator sederhana yang kan ada kurator yang hebat-hebat, Pak. Tapi karena kami di Medan kan, Pak. Medan ini kan daerah, jadi kasusnya kecil-kecilan. Nah, ini Pak solusinya Pak. Jadi kalau nggak mau di PKPU ya bayar hutang. Kemudian begini Pak, waktu saya hutang Pak Edi, ini Pak Edi ini kan orangnya baik hati nih. Uangnya banyak, orangnya baik hati. Nah, Bapak ini punya hutang tagihan sama saya nih, sama Juncai 100 juta. Pak Edi ini nggak perlu dibayar, orang banyak uang kok. Tapi Pak Edi bilang sama saya, ini misalnya Pak Edi, ya Pak Edi ya. Nah, Pak Juncai bayar hutang. Nah, caranya begini Pak. Saya buat perjanjian sama Pak Edi, Pak 100 juta, tapi pakai non jatuh tempo. Ini saya ada buat nih, non jatuh tempo.
Non jatuh tempo ini begini Pak. Ya ini ngomongnya baik. Cuma ini ngajarin ya, cuman teman-teman harus itikat baik ya. Saya nggak ngajarin hal yang aneh-aneh, tapi ya harus dicermati lah. Nah di dalam perjanjian itu saya bilang, Pak Edi, saya hutang sama Bapak, oke, restrak ya. Saya bilang, oke, saya cicil Pak. Saya cicil, cicilan saya itu jatuh temponya kalau dimusyawarah mufakatkan. Nah itu nggak ada jatuh tempo. Berarti nggak ada tanggalnya Pak ya? Iya. Nah, Bapak kejar ke sana kan, nggak ada tanggalnya kan. Aduh, Juncai, lu udah hutang 100, udah bertahun-tahun kan. Happy birthday terus, selain happy birthday. Jadi, nah di situ Pak, Bapak boleh buat bahwasannya hutangnya dimusyawarah mufakatkan Pak, pembayarannya. Nah itu. Kemudian Pak Xiangyat, itu ada namanya PKPU sendiri. Nah, kalau di Amerika, Chapter 11 namanya, itu sering sekali di PKPU sendiri. Jadi kita freely ke pengadilan, saya mau PKPU. Saya ada 2 hutang, Pak. Satu jatuh tempo, saya nggak mampu bayar ini. Saya mohon lah. Kenapa? Karena selama 270 hari, ini jurus juga nih, dia nggak perlu bayar. Saya yang tadi PKPU, saya nggak perlu bayar Pak Edi, Pak Xiangyat selama 270 hari. Tetapi memang hutangnya ada. Hutangnya tetap ada. Kalau bank, dia tetap berbunga dan sebagainya. Nah, karena saya diberikan hak 270 oleh hakim, at least 270 hari itu saya bisa tenang bagaimana saya berusaha, saya nggak bisa bayar, gitu. Nggak perlu bayar, gitu. Tetapi itu selalu dimanfaatkan oleh orang untuk ngelak-ngelak, gitu. Ya nggak benar juga. Nah, boleh Bapak ngajuin PKPU sendiri. PKPU sendiri itu juga dahsyat. Tapi kadang orang malu, Pak. Orang akan malu kalau PKPU sendiri. Ya. Kemudian, Pak, berarti nggak pakai kurator ya PKPU sendiri ya? Nah, kurator itu ada 2, Bapak. Nah, kalau dalam PKPU sendiri, Bapak tetap nunjuk siapa pengurusnya. Tetap Bapak tunjuk kuratornya. Jadi Bapak tunjuklah kurator yang Bapak kenal. Gitu, untuk mendukung Bapak, umumnya begitu. Nah itulah PKPU. Tapi dimanfaatkan Pak, dimanfaatkan dengan hal-hal lain sifatnya. Jadi siapa yang bisa menunjuk kurator atau pengurus? Pemohon. Jadi kalau tadi Pak Xiangyat sama Pak Edi join hajar saya PKPU, Pak Xiangyat dan Pak Edi yang cari kurator. Gitu Pak Edi. Oke. Pak Xiangyat, kemudian yang berikutnya ada restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini saya ada lagi beberapa case yang restrukturisasi walaupun hutangnya cukup banyak di beberapa bank. Bank itu ada bank yang baik hati. Sebenarnya menurut saya ada bank-bank yang baik hati dan ada bank-bank yang agak keras memang. Nah, kebetulan yang saya handle itu bank yang baik hati. Nah, jadi caranya adalah kita memperbaiki perjanjian kredit yang tadi di restruct. Kemudian mereka selalu meminta dibentuk satu konsorsium bank yang megang kendali. Nah, semua penjualan usaha saya, usaha klien saya masuk di satu bank dengan pola tertentu. Nah, dari situ dibayarkan ke biaya-biaya perusahaan, biaya-biaya karyawan, baru dibayarkan ke hutang. Nah, umumnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan bilang bahwa pemilik jaminan itu nggak perlu ikut sih PKPU. Dia udah pakai jaminan ya dia boleh jual, lelang dan sebagainya. Tetapi umumnya dia punya hak jual ya, kuasa jual. Tapi di beberapa badan pertanahan kuasa jual itu terbatas, tidak bisa freely untuk itu. Jadi tetap harus melalui fase lelang penjualan umum. Ya, ini pemikiran saya Pak, adendum perjanjian. Karenanya ada force major non bencana nasional. Saya melihat tren saat ini adalah diskusi sama kreditur dengan Perpu 1/2020 itu. Nah, pakai jurus itu untuk renegosiasi ulang. Boleh nggak? Ya, menurut saya sih boleh, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan sebagai keadaan force majeure menurut saya. Sepanjang di dalam perjanjian itu tidak disebutkan. Menurut saya dalam perjanjian itu, jadi kalau kita buat perjanjian saat ini Pak, ada keadaan force majeure. Nah, keadaan force majeure itu bencana alam. Jadi
kita memberitahukan kepada pihak counterparty kita, ada bencana alam nih. Jadi segala persoalannya akan dimusyawarah mufakatkan. Nah, sekarang ada force majeure, non bencana alam, yang namanya pandemik. Nah, Bapak Presiden sudah mengeluarkan Perpu. Sudah ada peraturan yang menyatakan pandemik ini adalah bencana nasional non alam. Jadi bolehkah itu dijadikan sebagai alasan? Menurut saya boleh dijadikan alasan. Tapi apakah counterparty kita bisa? Dan kalau itu tidak selesai dan dijadikan sebagai alasan untuk bermasalah di pengadilan, apakah bisa menang? Menurut saya tidak. Selama di dalam perjanjian itu tidak disebutkan renegosiasi ulang kita. Misalnya Pak Edi punya bank, Bapak kasih pinjam saya 100 juta. Saya mau renegosiasi ulang. Nah, di dalam perjanjian kredit itu harusnya dimasukkan restrukturisasi boleh kalau ada force majeure non bencana seperti pandemik. Nah, itu juga ilmu bagi kita untuk kontrak-kontrak selanjutnya. Ya. Kemudian optimalisasi sales, musyawarah mufakat dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau mau ini dari pengalaman aja nih Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang masih sederhana ini masih juga belajar. Saya masih belajar. Nah, PKPU pilot itu sering berlawanan dengan RUPS. Jadi misalnya kalau perusahaan kita kena PKPU, orang mem-PKPU, misalnya tadi Pak Edi dan Pak Xiangyat, mereka join, mereka kejar saya, Pak Juncai, kamu naik mobil Avanza, harganya 100 juta loh. Kenapa lu nggak mau naik Grab atau GoCar, mobil lu jual dan bayar ke saya? Nah itu pertanyaan. Jadi saya punya aset nih, mobil Avanza. Tapi Pak Xiangyat sama Pak Edi, saya nggak mau bayar hutang. Ini kan saya nggak etikat baik. Benar juga. Nah, saya pribadi saya akan bilang, kalau saya badan hukum ya, tadi saya ganti jadi PT Juncai misalnya. Saya bilang, oke lah, hutang saya ini kan bukan hutang saya akan RUPS. Biasanya, klausul PKPU dilawan dengan klausul RUPS. Bisa nggak? Menurut saya sih nggak bisa. Menurut hemat saya. Nggak bisa, saya bilang sama Pak Xiangyat, Pak Edi, saya RUPS dulu ya, untuk bayar punya kamu ya. Menurut saya nggak logika. Tetapi ketika klausul itu saya masukkan ke dalam perjanjian, bisa nggak? Ya bisa. Ya umumnya menahan PKPU itu pakai klausul RUPS. Kemudian pakai klausul musyawarah mufakat, Pak. Yang kedua. Tagihan saya itu belum jatuh tempo. Jadi pakai musyawarah mufakat dulu dalam perjanjian kredit sebelum diajukan ke pengadilan. Jadi kalau saya gagal bayar, saya nggak bayar ini, saya naik Avanza nih, tapi saya utang 100 Pak Edi, 100 Pak Xiangyat, saya gagal bayar, saya nggak bayar nih. Apa yang terjadi? Enak saja lu nggak mau bayar, Juncai. Musyawarah. Pak, ini kan ada dalam perjanjian. Bapak nggak boleh nagih dulu nih, nggak boleh kasih ke pengadilan dulu nih, musyawarah dulu. Nah, saya buat begitu di dalam perjanjian. Itu adalah triki dalam perjanjian yang sifatnya hanya menunda. Nah, ketika sudah diajukan PKPU, Pak Edi kan bisa bilang, jangan kamu musyawarah, yang mulia hakim. Udah berkali-kali pakai musyawarah, ya nggak bisa, nggak mau bayar. Pak Xiangyat lagi bilang, oh iya Pak, udah berkali-kali kami tagih, mau musyawarah apa lagi? Nah, tetapi ada satu pemikiran untuk menunda itu dengan klausul musyawarah. Kemudian ada klausul restrukturisasi. Ada klausul perdata. Jangan diajukan PKPU dulu tuh, perdata. Begini Pak, perdata dan PKPU lebih kuat PKPU. Karena dia adalah khusus, perdata khusus. Jadi misalnya begini Pak, Pak Edi sama Pak Xiangyat mau nagih utang ke saya, itu pakai PKPU sama pakai gugatan perdata. Nah, kalau Pak Edi sama Pak Xiangyat ngajuin gugatan perdata, Avanza saya disita, kemudian saya ada hutang lain, ngajuin lagi ke saya PKPU, sita Pak Edi atas mobil Avanza saya, mobil saya lah ya, jangan sebutin Avanza juga, itu mobil bagus. Avanza mobil saya ini, itu kalah atau menang? Sita Bapak kalah dengan sita PKPU. PKPU itu sitanya kuat. Apalagi kalau sudah pilot. Sita umum. Semua disita. Kecuali pidana ya. Kecuali ada pidana, ada sita. Nah itu beda. Nah.
Kemudian yang terakhir adalah PKPU pilot plus Fosmeyer COVID. Tadi saya udah jelasin. Menurut saya nggak dapat ini, nggak dapat. Tapi ya mungkin ada relaksasi yang diberikan oleh bank dan sebagainya. Tapi dengan syarat debiturnya harus itikat baik. Kita susah itikat baik kalau nggak mampu, Pak. Tetap akan macet, tetap akan ditunda. Ya ini musyawarah mufakat menurut saya. Nah ini Jungto dan Jungjis. Jungjis ini and so forth gitu. PKPU, restrukturisasi, sustainable business. Kemudian kalau nggak bisa restrukturisasi atas hutang saya akan pilot. Nah bisa nggak kalau orang perusahaan udah pilot atau orang pilot hidup kembali? Bisa. Ada namanya konsensus 1320 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Fakta Sun Sirpada. Nah, di situ bisa. Ya, bisa dilakukan. Jadi, at least semua hutang saya itu harus dibayar penuh dan semua kreditur menyepakati. Menurut saya bisa. Nah, saya akan ini adalah slide yang agak terakhir sudah. Upaya hukum. Kenapa orang di PKPU? Kenapa orang nggak bisa? Nah, Bapak bisa ngajuin gugatan PKPU atau gugatan pilot sama saya, Pak Edi dan Pak Siangyat. Kenapa Bapak pilih PKPU? Karena PKPU itu tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Cepat, selesai. Nggak ada banding dan nggak ada kasasi. Ada PK? Ada, tapi kadang ditolak. Menurut saya jarang sekali. Selama saya beracara ya PK-nya tetap dikirim, tapi tetap ditolak. Kalau Bapak ajukan saya pilot, saya bisa upaya kasasi sama PK. Jadi memang diberikan hak oleh hukum untuk melakukan itu. Jadi PKPU luar biasa dahsyat, mengikat sekali. Dari saya sudah selesai Pak Siangyat, Pak Edi, mengenai pola ini. Jadi kembali lagi menurut saya sih apa yang kita harus lakukan saat ini adalah mencoba mencari solusi hukum lah di dalam masa yang susah ini. Mungkin dari saya cukup Pak Siangyat. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Junsai untuk kajian secara hukum mengenai PKPU. Dan kita sekarang mulai masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi ya. Pada kesempatan ini kita memberikan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dapat memberikan atau mengajukan pertanyaan di grup chat yang ada di webinar kali ini. Bapak Ibu bisa menulis apa saja yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan PKPU. Nah, Pak Junsa, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para Bapak Ibu yang mengikuti webinar, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Yang pertama, kegagalan pembayaran, produk apa saja yang bisa di PKPU dan apakah ada kategori produk apa saja? Itu pertanyaan pertama Pak. Kita jawab satu persatu ya Pak ya? Ya, saya kira satu persatu aja ya Pak. Oke, nah, ini pertanyaan. Makasih ya bagi yang nanya ini. Ini saya lagi screen save, lagi scroll peserta. Ini kebetulan saya harus sapa juga. Ini guru kepilotan PKPU Indonesia menurut saya, ada Bu Elita Rasginting. Pak Siangyat bisa lihat ke Bu Elita sebentar. Bu Elita. Iya, kebetulan saya lihat ada Luar Bu Elita. Biasa. Nah, ya, beliau ini adalah mungkin boleh mikrofonnya boleh dihidupin karena beliau ini adalah guru kepilotan Indonesia. Oh ya, jadi selamat Elita gabung. Ginting ya. Iya, Ibu Elita Rasginting ini adalah kepilotan Indonesia yang menurut saya sangat luar biasa. Ibu, terima kasih pagi, sudah Ibu. bergabung. Ya, Bu Elita. Selamat pagi semua. Terima kasih. Saya ikuti saja. Yuk, lanjut. Terima kasih ya, Bu ya. Saya kalau Ibu ini ikut, saya agak grogi karena jangan dong. Lanjut Pak, lanjut. Ini menarik sekali nih. Apalagi topiknya saya melihat, maaf saya tadi terlambat ya. Topiknya saya lihat ini sangat urgen. Dan ini juga memang kita di tim penyusunan naskah rancangan undang-undang perubahan kepilotan juga memang mau mengarah
kepalitan modern ini ya. Jadi saya senang sekali ini mendengarnya. Lanjut Pak, lanjut saya nyimak. Ya, Bu, satu pertanyaan saya, Bu, ini dari murid ke gurunya. Bu, apakah sekarang ini tren PKPU ini di pusat atau di seluruh Indonesia ini mengalami penaikan atau tidak, Bu? Ini pertanyaan yang saya kepingin sekali tanya, Ibu. Ya, saya tidak punya data ya kalau untuk di Niaga Medan atau Di Indonesia, Bu, seluruh. Indonesia. Tapi memang di Jakarta Pusat itu trennya itu berbalik ya dari kepailitan permohonan pailit jadi PKPU. Terakhir kalau nggak salah itu ya sampai siapa itu pengacara kondang itu ya. Sampai dia tuh mengajukan PKPU itu untuk sukses fee yang tidak dibayar itu ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan pada kita. Girsang ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jadi di situ mungkin kita mulai berpikir apakah PKPU itu syaratnya itu sangat mudah sehingga tujuannya itu hanya pilot atau memang tujuannya kita itu supaya debitur yang mengalami kesulitan finansial itu bisa tetap ongoing concern. Baik, nah, ini yang saya ingin dapat dari pembahasan kita ini nantinya ya. Jadi silakan Pak, saya nyimak saja Pak, nyimak. Terima kasih ya Bu ya. Mohon dukungannya selalu ya Bu. Ya Bu. Ya, makasih Bu. Pak Sianggit, kita kembali ke pertanyaan. Apakah perlu apa saja yang bisa diajukan? Nah, menurut saya dengan syarat yang begitu simpel, 2 hutang dan sebagainya, itu bisa kita ajukan PKPU. Tetapi ada limitasi tertentu untuk perusahaan-perusahaan yang bisa di PKPU. Salah satunya adalah perusahaan efek. Jadi perusahaan efek dan asuransi itu nggak bisa kita PKPU. Jadi misalnya kita mau klaim asuransi, nggak dibayar. Dengan adanya dua klaim, apakah kita bisa untuk dilakukan PKPU? Kita nasabah itu nggak bisa ngajuin. Yang bisa mengajukan PKPU kepada perusahaan efek, asuransi, kemudian BUMN itu adalah Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk asuransi dan perusahaan efek itu Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Nah, itu mungkin Pak. Kemudian untuk produk-produk lainnya, semuanya lainnya bisa. Jadi perusahaan swasta, perusahaan go public bisa kita ajukan. Pribadi bisa. Minimum syaratnya tadi Pak hanya 2. Satunya hutang, sudah jatuh ada 2 hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo. Itu mungkin pertanyaan jawaban singkatnya Pak Sianggit. Oke, baik Pak Junsai, ini pertanyaan kedua. Saya mengikuti yang pertama, saya utamakan yang terlebih dahulu untuk bertanya ya. Jadi Bapak Ibu mohon dapat bersabar karena pasti akan dijawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di grup chat yang sudah ada. Nah, pertanyaan kedua Pak, dokumen dasar apa? Ini dari Pak Budi Suarman, dokumen dasar apa yang diperlukan untuk ajukan PKPU? Pinjaman pribadi bagaimana mengajukan? Ini ada 2 pertanyaan dari Pak Budi. Dokumen dasar apa yang diperlukan untuk ajukan PKPU? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah pinjaman pribadi bagaimana mengajukan PKPU? Ya, umumnya kalau untuk perusahaan dokumen yang dipakai tentu saja perjanjian kredit yang jatuh tempo sudah ditagih. Jadi kalau bank biasanya mensyaratkan adanya kolektibilitas yang macet ya Pak. Mungkin 3, 4, 5. 3 menurut saya masih belum. 4 atau 5 sudah ditagih nggak dibayar. Kemudian kalau untuk pribadi mungkin adalah anjuran untuk bayar. Kalau kami menggunakan produk somasi ya Pak sifatnya. Jadi kita mensomasi kalau memang sudah nggak cukup, nggak dibayar, kita mengajukan upaya itu Pak, upaya PKPU. Nah, ada lagi apakah dokumen elektronik bisa dipakai sebagai pembuktian? Menurut saya bisa Pak. Sepanjang database percakapan elektronik itu memiliki bukti, kemudian tersimpan dengan baik, menurut saya bisa diajukan sebagai bukti di dalam persidangan. Kita kembali kepada syarat-syarat bukti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin itu Pak, jawaban singkatnya Pak. Mengenai pinjaman pribadi? Nah, mengenai pinjaman pribadi juga gitu Pak, menurut saya adalah sama. Somasi mungkin kalau kami, kalau tidak adalah surat teguran untuk melakukan pembayaran. Nah, tentu saja hutangnya sudah harus jatuh tempo ya Pak, hanya 2 hutang. Yes. Saya lanjut pertanyaan sambungan, ada 1 sambungan Pak. Reksadana apakah bisa Pak? Repo? Nah menurut saya ada perusahaan, nah kita lihat subjek hukum yang mengeluarkan repo ini.
kalau dia adalah perusahaan saham, perusahaan efek, dan dia adalah perusahaan asuransi, menurut saya tidak bisa kita ajukan PKPU. Karena mereka akan tunduk, pengajuan PKPU-nya akan dilakukan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini OJK. Nah, kalau untuk perusahaan efek, OJK. Nah, boleh nggak BUMN dilakukan PKPU atau kepailitan? Nah, kepailitan tidak menjangkau BUMN. Jadi yang bisa mengajukan kepailitan dalam BUMN itu adalah Menteri Keuangan. Nah, boleh nggak kita ajukan PKPU? Menurut saya boleh. Kita pernah mengajukan, kita melihat ada advokat yang mengajukan PKPU terhadap BUMN. Bisa. Jadi kalau ada BUMN yang berhutang sama kita ajukan PKPU bisa. Penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, tadi kalau dari Ibu Guru, Ibu Elita menilai memang apakah diberikan hak untuk melakukan restrukturisasi dalam PKPU. Menurut saya sih memang nature dari restrukturisasi itu kan harusnya diberikan hak, waktu untuk restrukturisasi. Tapi juga ada pendapat yang menyatakan kalau memang sudah nggak bisa, kenapa mau dikasih waktu lagi? Harusnya pilot supaya kurator bekerja secara maksimal. Menurut saya benar juga. Tetapi di dalam kasus yang kami sedang tangani, di dalam kasus tersebut, jangan langsung pilot dong menurut saya. Harusnya diberikan waktu ke dia untuk memikirkan bagaimana hutang-hutang nasabah ini dibayar. Karena terlalu besar. Kalau pilot dan nantinya ada pemberesan, saya merasa juga nggak fair juga ke nasabah. Jadi aset yang dapat itu dibagi-bagi. Ternyata nilainya cukup besar dan nggak mampu mencukupi hutang. Ya jangan langsung pilot dong. Nah, kalau pilot, si yang terpilot itu juga gampang. Ada dalam satu ketentuan kepailitan yang menyatakan segala upaya paksa itu berhenti. Nah, itu bisa dipakai dipakai sebagai alasan untuk melepaskan jeratan dia. Jadi jangan langsung pilot dong. Kasih dia waktu 45 hari PKPU sementara, diberikan waktu untuk memberikan counter proposal. Kita sebagai debitur yang punya hak di dalam koperasi yang sedang PKPU itu, koperasi itu mungkin kita pakai inisial ya Pak, koperasi S itu harusnya ini dong, counter proposal dong. Jadi misalnya proposal itu akan ada, kalau saya lihat, kebetulan kita lawyernya untuk di Medan dan Jakarta ada beberapa nasabah yang cukup banyak nasabahnya, ribuan. Kami hanya pegang mungkin sekitar 10-40% dari nasabah itu. Nah, kalau nanti ada counter proposal, kita minta dong, lebih baik dong, apakah ada jaminan enggak? Kemudian bagaimana cara menyicilnya? Kemudian bagaimana cara pengembalian hutang kita yang sudah jatuh tempo, bunga dan sebagainya. Terlalu besar menurut saya kalau langsung pilot. Jadi alasan saya nggak langsung pilot adalah diberikan waktu dong. Kita sebagai nasabah yang punya uang, minta dong lebih. Saya sih pikir begitu Pak Sianggit. Oke. Ya. Artinya PKPU juga kedua belah pihak ya, antara debitur dan kreditur itu aspek etika itu menjadi aspek yang dikedepankan untuk penyelesaian hutang piutang. Saya sepakat Pak. Jadi ya, harusnya ya, yes. Ada waktu ya, ada waktu yang diberikan untuk bisa secara etikat baik juga untuk bersama-sama menyelesaikan hutang tersebut. Dengan win-win solusi ya Pak. Benar Pak, benar. Oke, ini saya lanjut pertanyaan berikut. Ini dari Pak Nelson ya. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Nelson Derek ya, mahasiswa Fakultas Hukum USU. Pertanyaannya bagaimana mekanisme pari passu pro rate parte Pak? Untuk kasusnya yang spesifik dalam angka. Oke, ini Pak Nelson ini hebat mahasiswa tapi pemikirannya sudah cukup signifikan dan ini. Nah, saya akan tampilkan satu slide. Bapak dapat slide saya, ini simple slide saya. Yes. Nah, ini saya contohkan misalnya PT Juncai, saya misalnya badan hukum. Nah, di PT saya itu ada kreditur 100 juta,
100 miliar sama bank, saya punya hutang bank yang banyak misalnya, kemudian ada kreditur umum di mana saya berhutang. Nah, pari passu itu ajaran dalam kepailitan yang sering kita pakai sebenarnya adalah mencoba mencari memberikan hak yang sama walaupun hak itu kecil. Jadi ketika aset saya tadi yang saya berhutang itu dilelang dan sebagainya dan ternyata nggak memenuhi, menurut saya itu akan ada proses pari passu pro rata. Jadi misalnya aset saya tadi dijual, misalnya aset saya hanya 100 miliar, saya hanya mampu membayar bank aja sudah 100 miliar, tetapi dalam fase ini kurator akan membayar pajak dan karyawan dulu 100 juta. Nah sisanya 900 miliar sekian, karena saya ada kreditur konkuren, umumnya dibagi pro rata. Jadi kalau saya kuratornya, saya selalu mengedepankan mereka-mereka yang mempunyai jaminan. Tetapi saya nggak bisa sekonyong-konyongnya tidak melakukan pembayaran kepada kreditur umum. Karena kreditur umum ini juga punya hak. Nah, kalau dalam fase yang Bapak tanya saya, Pak Nelson tadi tanya saya, kalau saya dengan 100 miliar, saya mau bayar di mana? Semuanya ke separatis atau saya bayar konkuren selesai dulu? Menurut saya, konkuren ini saya akan bayar dulu. Karena hanya 2 miliar. Sisanya 98 miliar saya akan bayar ke bank. Nah itu karena aset saya mencukupi. Ketika tidak bisa, Pak. Jadi dia tetap harus pari passu pro rata. Turun. Jadi banknya turun, konkurennya juga akan turun. Tetapi big boss kreditur tadi, pajak dan karyawan menurut saya itu tidak ada negosiasi. Saya akan bayar pajak dulu. Nah kalau Bapak tanya saya akan bayar apa? Pajak dulu kah atau karyawan dulu? Menurut saya karyawan dulu. Baru pajak, baru bank dan konkuren. Itu Pak, singkat. Oke, Pak Juncai, apakah pernah ketemu misalnya asetnya sangat kecil sekali untuk dapat menyelesaikan kewajibannya? Nah, itu artinya apakah ada aspek etika dan sebagainya? Itu bagaimana? Nah, ya, itu dia Pak. Nah, saya melihat di tren PKPU sekarang ini yang sedang berjalan, di mana kami adalah lawyer yang mewakilinya, itu juga kami agak pesimis aset ter-PKPU ini bisa mencukupi 100%. Nah, kalau ada seperti itu, menurut kita, nah itu kita juga harus ekstra keras mencari bagaimana sih sebenarnya situasi ini. Nah, ya ini kembali Pak Syahir, ini etika dan trust. Di satu pihak, nasabah itu trust kepada perusahaan ini. Saya yakin itu. Karena saya sangat, gimana ya, ini juga begini Pak. Kami dalam proses PKPU yang sedang kami hadapi ini, kami melihat nasabah itu begitu percaya kepada perusahaan ini. Sebegitunya percaya, kami melihat ketika kami menginput data tagihan ke dalam suatu PKPU yang sedang ter-PKPU, kami melihat nasabah itu percaya sekali Pak. Bahkan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perusahaan ini. Nah, ada ibu rumah tangga, ada anak yang perlu sekolah, ada yang pinjaman, ada yang lagi sangat memerlukan, kebetulan keadaan usaha saat ini lagi susah. Nah, di situ kami miris selaku lawyer. Nah, kami melihat potensi pengembalian itu kecil. Nah, disitulah saya merasa jangan langsung PKPU dong. Jangan langsung pilot dong. Berikan waktu 45 hari lebih untuk minta kepada hakim atau kepada pengurus untuk bekerja. Mencari, uang yang begitu banyak, ini kemana? Nah, ya mungkin ini ya harus kita berjuang bersama-sama gitu, Bapak sekalian. Okay. Jadi Pak Syahir itu memang hukum itu harus itikat baik. Ya mungkin Bu Elita lah, kami murid Ibu ya ke depan ini bagaimana ini Bu perusahaan. Karena kami melihat institusi keuangan yang lagi susah ini juga menggunakan lembaga PKPU ini sebagai solusi bagi dia. Nah, apakah itu itikat baik dan tidak? Nah, ini harus dicermati oleh pembuat undang-undang. Dan kami yang di daerah ini melihat harus ada satu action, ya pemerintah juga harus mengawasi gitu. Jadi jangan kekonyong-konyongnya
PKPU ini dijadikan alasan. Itu Pak Syengit. Oke, saya lanjut pertanyaan berikut. Dari Pak Charles. Terima kasih Pak Junsai. Jika ada badan usaha yang nunggak hutang sudah lebih dari 6 bulan, apakah bisa di PKPU? Jika di PKPU, apakah hutang dilunasi semua atau bakal dicicil? Minta sarannya Pak Junsai. Jadi Pak, saya ada satu slide Pak. Jadi badan hukum ini bisa nggak di PKPU? Bisa Pak. Jadi badan hukum ini bisa di PKPU dengan 2 syarat tadi. Dia ada 2 hutang, salah satu hutangnya sudah jatuh tempo dan udah ditagih nggak bayar Pak. Jadi Bapak bisa lakukan. Nah, Bapak harus menggandeng siapa yang punya piutang dengan dia. Jadi Bapak juga harus mencari, karena apa yang disyaratkan dalam PKP itu adalah 2 hutang. Itu Pak Charles. Jadi memang syaratnya sangat simpel, 2 hutang, sudah jatuh tempo, nggak dibayar. Salah satunya. Gitu Pak Syengit. Normalnya bagaimana Pak? Apakah ada persyaratan itu diajukan? Mungkin ini lanjutan sedikit. Setelah diajukan ke PKPU, biasanya berapa persen etikat dari debitur ini atau perusahaan ini, katakanlah etikat untuk melakukan pembayaran? Apakah itu dicicil, apa bayar ke semuanya, menurut pengalaman dari Pak Junsai? Ya, kalau untuk perusahaan yang memang sudah di PKPU dan berujung ke pilot, kalau PKPU itu selesai dan kayak tadi Pak, saya berutang sama Pak Syengit 100 juta, saya berutang sama Pak Edi, ada 2 hutang ini, 2 hutang ini mengajukan PKPU ke saya. Nah, saya mengajukan proposal bagaimana saya mau bayar. Nah, namanya proposal perdamaian. Pak Syengit, saya bayar setengah dulu ya. Pak Edi, saya bayar setengah dulu ya. Saya jual mobil Avanza saya. Saya jual, saya bayar. Nah, itu hakim akan memberikan, ini ada niat baik. Nah, hakim akan memberikan hak yang namanya homologasi, perdamaian. Jadi Pak Syengit, kita cas lagi ya. Pak Edi, kita cas lagi ya. Dalam tanda kutip, kita berdamai. Sama kreditur lain, bagaimana? Oke, saya akan bayar. Karena mobil yang saya jual ini bisa terpenuhi. Saya bayar ya. Nah, di situ Pak Syengit. Nah, ada win-win solusi ya. Benar, itu namanya homologasi Pak. Nah, ketika sudah homologasi, saya akan berjalan. Nah, apakah otomatis ke PKPU saya, status saya yang tadinya saya mau mengeluarkan uang biaya harus bersama-sama pengurus, yang Bapak tadi pilih, kan tadi Bapak waktu PKPU kan Bapak pilih pengurus Bapak, si A, si B misalnya. Misalnya kalau di sini saya boleh, ini kebetulan ada salah seorang lawyer juga di sini Pak Tinus. Pak Tinus ini teman saya. Ini lawyer yang baik dan cukup bagus di Indonesia dan di Medan. Nah, Pak, misalnya Bapak pilih Pak Tinus misalnya sebagai kurator atau pengurus Bapak. Saya kan diawasin. Nah, ketika saya ngajuin proposal, saya berjual mobil saya, nah saya dihomologasi, PKPU saya, status PKPU saya dicabut. Dicabut, saya kembali normal. I'm not under kuratele. Nah, kuratele itu nggak mampu melakukan upaya hukum, nggak mampu melakukan perbuatan hukum. Tadi kalau saya kena PKPU, statusnya belum dicabut, saya mau mengeluarkan pembayaran gaji, itu harus disetujui sama Pak Tinus. Gitu Pak Syengit. Tapi ketika sudah homologasi, disahkan oleh pengadilan, kembali lagi nanti Pak Tinus sebagai pengurusnya mengajukan, selesai, ditutup PKPU saya. Ditutup, dikorankan lagi Pak. Pak Junsai sudah nggak di PKPU, sudah berdamai. Jadi saya juga saya udah bayar ini. Nah gitu Pak. Nah apakah saya free? Enggak. Saya juga sudah akan hati-hati selama saya harus menyicil. Tadi kan saya bayar Bapak kan setengah. Benar nggak Pak Syengit? Yes. Nah setengah lagi bagaimana? Nah misalnya saya cicil setahun. Nah di situ saya tetap diawasin. Nah ketika nanti Bapak saya cicil bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 macet, Bapak bisa ngajukin lagi ke pengadilan. Namanya pembatalan homologasi, pembatalan perdamaian. Dibuka lagi, saya dipanggil. Saya panggil, saya datang. Kenapa Anda nggak melakukan pembayaran? Wah, gini susah dan sebagainya. Kan masih ada mobil pick up misalnya untuk usaha saya. Kenapa nggak Anda jual? Dengan banyak pola. Tidak bisa. Nah, hakim akan memberikan waktu ke saya 1 bulan untuk melaksanakan itikat baik saya. Junsai kamu bayar ya, saya kasih kamu sebulan. Pak Tinus juga akan datang. Bapak saya awasin loh, gitu dalam tanda kutip. Nah, di situ saya harus melakukan pembayaran. Nah,
bagaimana kalau saya nggak lakukan pembayaran? Secara hukum, PKPU itu akan diteruskan menjadi kepailitan. Nah, disitulah saya menyatakan ke koperasi yang inisialnya tadi, koperasi IS itu, saya menyatakan, jangan langsung serta-merta pilot dong. Diberikan waktu lebih lama, apakah 1 bulan atau 2 bulan, untuk menyatakan, ada counter proposal di situ. Jadi diberikan waktu ke Pak Tinus, ke pengurusnya untuk ini dong, ngomong dong sama yang ter-PKPU, Anda uangnya di mana nih? Ya ditanya dong, audit dong, mana uang kasnya, mana. Nah, itu setidaknya memberikan suatu niat kepada debiturnya untuk memberikan penawaran proposal pembayaran yang lebih baik gitu. Tapi ya tetap jangan terlalu lama juga, harus diawasin juga gitu. Yes. Gitu, Pak. Oke, pertanyaan berikut Pak dari Bapak Adelin. Berapa ini sama dengan Pak Edi juga? Berapa nilai nominal yang bisa diajukan PKPU? Dan kemudian kalau berapa orang kreditur tadi Bapak sampaikan sudah ada 2 ya Pak ya? Ya. Nah, yang mengajukan yes. Benar Pak. Mungkin dan sekaligus Pak, berapa nilai minimal yang bisa diajukan PKPU sama dengan pertanyaan Pak Edi. Kemudian berapa orang kreditur minimal supaya bisa diajukan PKPU dan bisa dalam dilakukan hutang pinjam meminjam. Termasuk ini agak sensitif Pak, fee kurator Pak, boleh tahu Pak? Nah ini dia. Mungkin kan banyak yang mau nagih hutang tapi bayar fee-nya lebih gede kan? Iya, menjadi beban tambahan Pak. Ya, yang harusnya bisa tenang malah jadi step Pak nanti. Iya, memang saya udah jelasin ya Pak di slide saya Pak. Mungkin Bapak bisa lihat tuh. Nama saya Juncai Pak. Itu ada slide dekat Pak. Itu adalah pengurus kurator kecil-kecilan dan sederhana saja. Nah, kami ini kurator kecil-kecilan dan sederhana saja Pak. Nah, kalau mengenai fee menurut saya sih ada ketentuan Permenkumham. Nah, di sini saya ada nih satu slide Pak di ujung ini. Nah, di sini ada 2 sampai dengan 8,5%. Tapi di situ ada workload, tergantung juga kepada workload. Workload itu adalah nilai pekerjaan sebenarnya. Nah, kalau saya selaku pengurus dan kuratornya, saya selalu bilang ya udahlah, yang penting sederhana saja, yang penting bisa tercapai homologasi. Nah, itu diatur Pak oleh Permenkumham. Jadi 2 sampai dengan 8,5 dari mana Pak? Dari ini Pak, dari nilai yang mendaftar tagihan. Ini Pak. Jadi kalau di sini separatisnya 100 miliar, ya pengurusnya dapat 2% sampai dengan 8,5% Pak. Gede. Tapi kalau saya selalu bilang ya udahlah, yang penting bisa musyawarah dan mufakat. Itu ya Pak mengenai fee. Nah, mengenai kreditur minimum 2 Pak. Jadi 2 kreditur. Jadi minimum 2. Bisa 3, bisa 5. Boleh nggak 1 Pak? Nggak bisa. Harus 2. Salah satunya jatuh tempo. Ya. Kemudian mengenai besaran nilai yang diajukan. Nah, ini kita harus nanya ibu guru. Ibu ini selalu memberikan pencerahan. Kalau menurut saya sampai detik ini masih belum ada. Kecuali dengan adanya Permenkumham yang baru atau Perma Mahkamah Agung yang baru. Kalau di luar negeri ada. Misalnya di Singapura itu ada 10,000 minimum. Kalau di Amerika ada. Di Indonesia ada nggak nilainya? Menurut saya sampai hari ini belum. Ini yang masih sedang mau dibuat oleh Mahkamah Agung untuk itu. Nah, saya pernah dapat, kebetulan klien saya diajukan PKPU dengan 2 hutang, 1 hutang 150 juta, satu lagi hutangnya 120 juta. Bisa. Jadi kalau ada yang seperti itu, saya sarankan segera bayar. Segeralah bayar hutang. Karena apa? Kalau enggak, itu enggak itikat baik, perusahaan menurut saya akan sangat rugi. Jadi bisa dengan 100 juta lebih. Saya pernah. Pak Senggat, makasih. Yes. Lanjut Pak ini.
Apakah ini lanjutan pertanyaan Pak Adelin? Apakah PKPU bisa ke institusi peer-to-peer lending, Pak? Nah, bagus. Nah, peer-to-peer lending menurut Yang saya sudah adalah terdaftar di OJK, jika gagal bayar pada waktunya bagaimana? Yang sudah terdaftar. Yes. Benar. Nah, Bapak harus lihat peer-to-peer lending ini perusahaan subjek hukumnya apa? Kalau dia merupakan subjek hukum bank atau dia merupakan institusi keuangan yang masuk ke kategori perusahaan efek, itu harus Menteri Keuangan yang mem-PKPU dan mempilotkannya. Tapi kalau untuk BUMN juga Menteri. Nah, kalau dia adalah perusahaan swasta, bisa diajukan PKPU pilot, Pak. Gitu, Pak. Jadi tergantung subjek hukumnya, Pak Syangit. Bisa. Oke. Kalau bisa, jika gagal bayar setelah waktunya, apa yang harus dilakukan? Nah, dan kalau apa sudah yang menjadi hal-hal yang maksudnya yang seyogianya ideal untuk disepakati atau dilaksanakan dengan penuh etika, itu apa yang harus dilakukan? Nah, kalau perusahaan peer-to-peer lending, P2P lending ini memiliki aset, sama Pak. Jadi dia tetap lembaga badan hukum ini akan di-search. Ada freezing injunction waktu itu. Jadi we perform freezing injunction. Kita begitu dia pilot, dia adalah sita umum. Jadi semua aset yang atas nama penyelenggara peer-to-peer lending ini, misalnya dia badan hukum PT, semua aset PT-nya akan dapat. Nah, kalau Bapak ada personal garansi, itu akan kena juga. Jadi misalnya owner dari peer-to-peer lending ini saya ada satu slide yang tadi mungkin kita lewati. Nah, misalnya dia ada jaminan. Jadi jaminan perorangan dari misalnya pemilik perusahaannya, itu bisa dikejar. Jadi personal garansi ini juga merupakan entry untuk mengajukan PKPU kepada subjek hukum orangnya, jadi penjamin. Nah, kalau peer-to-peer lending ini diberikan jaminan corporate guarantor, perusahaan yang menjamin itu juga bisa di PKPU, Pak Adelin. Jadi itu juga merupakan salah satu hal yang membuat perusahaan ini akan takut gitu. Sama ya secara hukumnya. Sama. Ini lanjutan ke dari Pak Adelin, nanti saya. Oke, ini ada dari Bu Elita, ada tambahan ini, peer-to-peer lending yang difasilitasi oleh pihak ketiga atau fintech. Ya. Pertanyaannya adalah apakah fintech berkedudukan sebagai kreditur dan siapa yang menjadi debitur prinsipal? Ini pertanyaannya mungkin untuk Pak Charles ya? Iya. Bukan, ke Pak Adelin itu. Jadi ke Pak Adelin, yes. Jadi Pak Adelin mungkin bisa memberikan sedikit tambahan informasi supaya nanti guru kita, Bu Elita, akan memberikan sebuah masukan atau sebuah gambaran yang lebih detail. Yeah. Pak Adelin, pertanyaannya ke peer-to-peer lending itu difasilitasi pihak ketiga. Fintech ini berkedudukan sebagai kreditor dan siapa yang menjadi debitor prinsipalnya. Nanti mudah-mudahan nanti Pak Adelin bisa menjawab, nanti akan disempurnakan atau dijawab lagi oleh Bu Elita. Nah, jadi umumnya begini. Umumnya begini, Pak. Ya, silakan. Yes, Bu Elita, silakan. Kenapa saya membuat pertanyaan ini? Ini berkaitan dengan supaya apa yang sudah diuraikan oleh narasumber kita tadi itu supaya lebih nyambung ya. Nah, maksudnya kan peer-to-peer lending itu kan ini kan semacam yang sekarang sedang lagi tren ya. Ini memang jadi pemikiran juga. Tren itu ada vintage. Ini kan vintage ya. Nah, vintage ini mereka itu kan tetap di bawah pengawasan OJK kan begitu. Nah, peer-to-peer lending ini artinya saya seorang pemilik uang, saya mempercayakan uang saya untuk dikelola atau dipinjam oleh pihak lain, tapi tidak saya langsung dia ada yang memfasilitasi kan begitu. Nah, nanti koreksi saya kalau saya tidak kurang paham ya informasinya, tapi yang saya dapat seperti itu. Nah, berkaitan kalau misalnya PKPU, kan kita harus jelas yang jadi kreditur siapa, yang jadi debiturnya siapa.
supaya jangan salah sasaran alamat nanti siapa yang mengajukan permohonan pilot atau siapa yang diajukan permohonan pilot atau siapa yang dimohonkan untuk PKPU. Demikian. Jadi saya sangat tertarik ini pertanyaan Pak siapa tadi ini Pak Adelin ya? Adelin, yes. Pak Ini Adelin, sudah ada dijawab, Bu. Ya Pak Adelin, tolong dijelaskan ya supaya lebih seru nih diskusi kita. Terima kasih. Oke, ya ini dari ada apa disampaikan melalui chat, benar Bu, katanya kami sebagai lender. Ya. Oke, Pak Adelin yang sebagai lender ya. Oke, Ya. Saya lanjut Ya. ke pertanyaan. Jadi, sedikit mungkin Pak. Jadi begini Pak, di dalam peer-to-peer lending mungkin ada e-money, ya kata guru kita benar Bu Elita. Ini kan fintech, ini kan pinjaman ini dikelola oleh pihak ketiga. Menurut saya, karena kami kan lawyer pragmatis. Jadi menurut saya di dalam proses peer-to-peer lending itu selalu ada corporate guarantor. Nah, itu semuanya under OJK. Menurut kami, menurut saya, selalu OJK itu pasti mensyaratkan adanya sesuatu yang kredibel. Nah, jadi pasti ada personal guarantee sama corporate guarantor. Oke, Ibu tadi sangat jelas menyatakan benar siapa pemohon PKPU, siapa kreditur dan siapa debiturnya. Jadi kalau yang dimohonkan PKPU itu adalah perusahaan peer-to-peer lending yang memberikan corporate guarantor, menurut saya si corporate guarantor itu kemudian perusahaan yang melaksanakan pembayaran peer-to-peer lending, dan perusahaan ini harusnya merupakan pihak yang memberikan ini mempunyai tagihan, ya, dan dia nggak bayar. Jadi si penjamin itu sudah memberikan haknya, ya bukan si penjaminnya juga terikut. Kemudian yang menerima penjaminan dan memberikan jaminan itu juga merupakan pihak yang ter-PKPU. Menurut saya itu. Itu Pak. Oke. Pak Singgit. Siap. Mungkin Bu Elita bisa menambahkan? Silakan, Ibu. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Juncai tadi, memang kita harus pasti ya, apabila terjadi pinjam-meminjam uang melalui fintech ya, peer-to-peer lending ini tadi. Nah, kalau kemudian ya orang yang meminjam itu tidak bisa mengembalikan uang tersebut, ya sudah ditagih juga tidak bisa. Nah, ini yang kita mohonkan PKPU itu siapa? Apakah fintech-nya bersama-sama dengan guarantornya atau langsung kepada peminjamnya? Karena ini peer-to-peer lender. Jadi begini aja Pak Juncai, saya pikir daripada nanti saya seperti mendominasi pertanyaan. Kalau bisa, ini kan sekarang kita lebih mudah ya untuk meeting-meeting seperti ini. Yes, nanti Bu. PKPU atau kepailitan peer-to-peer lending ini. Nanti dicoba deh. Jadi lebih ada sesi berikutnya Bu ya. Iya. Lebih spesifik lagi ya Bu ya. Iya ya. Siap. Kalau bisa nanti mahasiswa Fakultas Hukum UIS itu ya kita undang lah ya supaya ya saya juga sejak adanya Zoom yang seperti ini, saya sepertinya lebih mudah, lebih mobile begitu. Asalkan hari Sabtu, ya seperti itu. Silakan Pak, lanjut. Iya. Baik, Bu Elita, banyak terima kasih. Ada taman Pak Juncai? Ya, ini memang kita sangat beruntung ya. Bu Elita ini mau masuk dan memberikan luar biasa. Support. Luar biasa. Jadi luar Pak biasa. Adelin itu tadi statement Bu Elita itu bagus sekali. Kalau saya itu kan kami ini kan kayak salesman ya, salesman. Jadi begitu nampak pola pikir begitu langsung saya tangkap. Pak Adelin nanti harus ke kantor. Ya kan Pak Siangiat? Nanti kalau di kantor kan ada proposalnya ya kan Pak. Enggak, Pak Adelin ini teman saya ya. Ya, menurut saya sih memang kita harus lebih mapping lagi siapa lendernya, siapa lebih detail lagi ya. Ya, lebih detail lagi supaya kita bisa tahu garantornya kan dan sebagainya. Saya kira itu menarik, Pak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Apakah perusahaan swasta yang sudah listing di pasar modal TBK, perusahaan tersebut bisa di PKPU? Yang tadi saya menangkap itu adalah perusahaan BUMN yang tidak bisa di PKPU. Itu hanya ada otoritas dari Menteri Keuangan.
Kalau untuk perusahaan swasta bagaimana Pak? Yang Ya, listing kalau di sepanjang itu perusahaan yang tidak bergerak di bidang asuransi, kemudian bukan merupakan perusahaan efek, itu bisa di PKPU dan dipilotkan oleh pemohon pilot. Jadi kalau perusahaan listing yang dia bukan perusahaan asuransi, bukan perusahaan efek, kemudian dia bukan BUMN, dia bisa di PKPU Pak, oleh swasta, oleh kita, oleh pemohon. Jadi untuk yang BUMN, untuk yang perusahaan asuransi, perusahaan efek, kemudian kementerian, kemudian badan usaha milik negara, itu yang bisa Menteri Keuangan, OJK. Sisanya bisa Pak. Siap. Pertanyaan berikutnya Pak. Dari Pak Hadi Susanto, apakah debitur dapat mengajukan restrukturisasi terhadap perdamaian yang telah disahkan dengan alasan kondisi ekonomi akibat dampak dari COVID-19 sebagai bencana nasional? Nah, Pak Hadi ini menurut saya, beliau ini senior saya dan murid Bu Elita juga. Menurut saya Pak Hadi juga punya pemikiran yang sama. Menurut saya bisa Pak. Kita masuk ke dalam lebih spesifik hukum perdata. Menurut saya sifat daripada negosiasi untuk lanjutan daripada proses restrukturisasi, menurut saya sih tetap bisa kita ajukan ke dalam fase, walaupun sudah ada homologasi. Jadi homologasi ini begini Pak, ini lebih spesifik ke PKPU. Jadi tadinya kan saya hutang sama Pak Sianget 50 juta kan, kemudian saya hutang Pak Edi 50 juta. Nah 100 juta. Saya bayar. Bapak Edi dan Pak Sianget mau memberikan kelonggaran. Nah, PKPU itu ditutup dengan suatu homologasi. Nah, setelah homologasi tercapai, kan berjalan. Nah, tadi Pak Hadi akan nanya, apakah debitur bisa mengajukan restrukturisasi di fase ini? Menurut saya sangat terbuka. Nah, apalagi dengan adanya homologasi yang sudah ada. Nah, kalau Pak Sianget dan Pak Edi menyatakan, oke, diberikan waktu. Nah, hakim akan melihat proses itu dan memberikan satu fase yang namanya pengesahan homologasi. Jadi secara hukum saya terikat untuk melakukan pembayaran itu. Nah, kepada bank yang tadi saya berutang, kepada pihak lainnya yang saya tadi berutang, saya akan melakukan proses pembayaran yang as it is misalnya. Umumnya begitu. Jadi kalau bank itu selalu as it is. Jadi mereka nggak mau biasa itu nggak akan mau misalnya kalau udah diikat perjanjian kredit mau dikurangi atau mau ini kecuali memang ada bank-bank tertentu yang menurut saya sangat baik untuk memberikan fasilitas restrukturisasi. Jadi kalau pada posisi ditanya bisa tidak debitur mengajukan, menurut saya Pak Hadi bisa Pak, dengan pola force majeure non bencana ataupun adanya peraturan POJK yang baru untuk memberikan relaksasi ke pihak swasta. Oke, semoga menjawab. Dari PKPU Pak, apakah aset debitur itu bisa dipindah tangankan? Ya betul. Nah ini sebenarnya hal yang benar. Jadi begitu adanya PKPU, menurut saya si debitur sendiri itu tidak bisa melakukan upaya hukum secara penuh. Karena begitu saya berhutang dan Pak Edi sama Pak Sianget sudah mengajukan PKPU dan pengadilan memberikan keputusan untuk mengekang saya dalam satu proses PKPU, secara hukum tindakan saya itu tidak lagi 100%. Saya harus diawasi. Kalau tadinya Pak Sianget sama Pak Edi mengajukan misalnya Pak Tinus sebagai pengurus, saya secara bersama-sama melakukan perbuatan hukum saya harus disetujui oleh Pak Tinus. Jadi is for under curatela. Dia nggak mampu, saya nggak akan mampu lagi. Nah, apakah aset saya bisa saya jual? Boleh. Tapi dengan persetujuan daripada pengurus dan tentunya setelah saya jual, uang itu adalah untuk mengembalikan kewajiban saya. Misalnya ke Pak Edi ada 100 juta, ke Pak Sianget 100 juta, itu dipakai untuk itu. Nah itu dia Pak. Oke, ini Pak Sitorus ya, Pak
Sidoro ada bertanya, bagaimana jika kita telah ajukan pilot, namun ternyata bukan aset asli dari si piutang yang kita pilotkan? Ya. Apakah itu bisa dibatalkan pilot tersebut, Pak? Nah, ini mungkin pertanyaannya, apakah kita yang mengajukan upaya pilot, ternyata aset itu bukan merupakan aset asli. Nah, begini Pak. Nah, misalnya kita sebagai pemilik yang ternyata aset kita diambil dalam suatu proses kepailitan, kita bisa mengajukan gugatan lain-lain di situ. Kita bisa buktikan ke dalam register perkara itu ke majelis hakim, Pak, ini sebenarnya bukan aset yang pilot. Contohnya apa? Contohnya saya sendiri ya. Misalnya saya ter-PKPU dan saya nggak mampu melakukan pembayaran. Saya pilot. Ternyata aset yang lain yang bukan milik saya itu masuk ke dalam budal pilot. Nah, kita boleh mengajukan keberatan dengan mengajukan upaya yang namanya gugatan lain-lain. Tunjukkan ke majelis hakim yang mulia, sebenarnya Bapak Ibu ini bukan aset yang terpilot, tetapi adalah aset saya. Berikan bukti-buktinya. Menurut saya itu adalah mekanisme undang-undang yang diberikan. Gitu. Baik, siap. Untuk pertanyaan dari investor, Pak. Repo jaminan saham, tapi saham tersebut sudah turun 50% dan tidak di top up dan sudah jatuh tempo reponya, tidak dibayar beserta bunga yang dijanjikan. Semua tidak dibayar. Apakah ada kontrak repo ini bisa di PKPU? Ya, benar Pak. Pertanyaannya begini Pak, perusahaan ini adalah perusahaan efek tidak? Kalau ini adalah perusahaan efek atau perusahaan asuransi yang memberikan itu, bisa dilakukan PKPU, tapi dalam ini adalah Menteri Keuangan, CQ, OJK. Jadi untuk perusahaan asuransi itu harus otoritas jasa keuangan. Yes. Ya. Oke, pertanyaan berikut Pak. Yang mengajukan. Ya, silakan Pak. Ini dari Pak Thomas. Selamat siang Pak Junsai. Perkenalkan, nama saya Thomas, mahasiswa Fakultas Hukum juga ya. Ya, ingin bertanya, memohon PKPU ada 3 bank dan menurut ada 3 bank ya. Pemohon PKPU ada 3 bank dan menurut Undang-Undang Kepilitan pengajuan PKPU harus dilakukan dengan cara voting. Dan pada saat voting yang datang hanya 1. Berarti 3. Pada saat datang voting hanya 1. Tersebut yang dikabulkan. Ya itu bagaimana Pak? Ya ketentuan voting beda ya. Di dalam mekanisme kepailitan itu ada ketentuan voting. Di dalam Undang-Undang 37/2004 ini ada mekanisme voting. Voting dalam PKPU itu diatur di pasal 281. Nah di dalam voting itu ada mekanismenya. Jadi kalau Pak Thomas itu nanya ada 3 bank dan 1 yang hadir. Menurut saya begini, voting itu harus dia ada quorumnya. Ini saya pragmatis di dalam pengertian saya adalah supaya saya gampang mencerna, quorumnya adalah 2/3 dari total hutang kreditur. Nah, bank itu namanya kreditur separatis. Jadi kalau ada 3 bank, kita lihat dulu total hutangnya bagaimana. Misalnya satu bank itu dia punya nilai hutang signifikan, misalnya 3 miliar. Lainnya misalnya kecil, 100 juta, 100 juta. Nah, kita lihat quorumnya dapat nggak? Mewakili 2/3, Pak. Jadi kalau quorumnya dapat 2/3 dari bank itu, yang mendaftar tagihan, menurut saya bisa dilakukan voting. Walaupun banknya hanya 1, tetapi dia harus mewakili the whole total hutang yang mendaftar. Jadi 3,2 miliar misalnya. Jadi kalau satu bank yang hadir 3 miliar dan bank itu mau voting, dia bisa melakukan voting. Yes. Jadi dia agak spesifik, Pak. Dia agak spesifik di tataran voting untuk PKPU. Enggak apa-apa, yes. Pak Thomas nanti bisa datang ke kantor juga. Kayak Pak Adelin, jadi nanti Pak Adelin udah mau datang. Ya, diskusi lah. Ya ini Pak Junsai, di kantor setiap hari apa? Itu terbuka untuk bisa konsultasi dan kemudian setidaknya bisa informasi lah kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin. Kan kalau Zoom ini kan sudah terbatas. Setelah Zoom, secara garis besar kan sudah diketahui. Dan kemudian spesifik dari company, spesifik dari usaha bisnis masing-masing bisa berbeda-beda. Iya. Kami senang ini Pak ada momen seperti ini apalagi dari AMA kan. Nah, saya sih sangat senang hari ini ada ada senior saya dari guru kan. Nah, kalau di kantor sih setiap hari itu adalah hari Senin. Ya Pak, feel free aja untuk datang. Karena kantor kami kan kantor kecil-kecilan. Jadi begini, kalau ada masyarakat umum mau datang diskusi dengan senang hati. Kadang membangun kantor hukum ini juga nggak gampang gitu.
Jadi membangun kantor hukum yang sederhana dan bisa bersama-sama menyelesaikan masalah, ya itu tujuan dari kami. Ya feel free aja tuh untuk datang. Apalagi kalau nanti saya masih belum mampu melakukan jawabannya, saya bisa bertanya tuh ke Ibu Elita, ke Pak Hadi, ke Pak Tinus, dan lawyer-lawyer lainnya. Apalagi di AMA kita banyak kurator ya, ada Pak Junta, itu beliau kan salah seorang kurator ternama juga di Indonesia, di Medan juga. Yes. Ya Pak Senggat. Yes, ini dari Bu Elita ini, menarik ini dari guru kita, Bu Elita, menarik juga jika suatu saat bisa membahas lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perdamaian dalam PKPU. Dan tentunya prospeknya bagi kelangsungan usaha. Ini penting nih Pak, karena bagaimanapun bisnis itu harus berjalan. Dan penyelesaian win-win solusi adalah hal yang terbaik. Ini ditunggu Pak Junsai waktunya. Saya menambahkan sedikit Pak mengenai itu karena yes Bu Elita, silakan. Memperhatikan ini banyak pertanyaan yang berkaitan dengan restrukturisasi utang, kan begitu. Benar. Nah, sebenarnya tujuan dari PKPU itu kan bukan likuidasi. Itu harus kita pahami. Beda dengan kepailitan. Feel-nya itu filosofinya juga tidak seperti itu. Karena PKPU ini juga lahir karena ada semacam pemikiran bahwa kepailitan itu tidak memberi fresh start pada orang. Ya, jadi bagaimana kalau dibuat mekanisme yang lain yang dengan tidak cara melikuidasi harta debitur, tapi dia bisa diberi fresh start. Nah, oleh karena itu PKPU ini kan sebetulnya memberi kesempatan kepada debitur untuk mengajukan proposal perdamaian. Nah, proposal perdamaian itu kan isinya macam-macam. Bisa dia minta restrukturasi utang, bisa dia minta supaya utangnya dia diswap menjadi saham di perusahaannya, dan banyak-banyak macam lainnya. Nah, ini sangat penting saya kira untuk suatu saat nanti kita bahas supaya dengan memahami apa saja yang bisa diajukan di dalam perdamaian ketika PKPU, peserta juga makin memahami apa sih sebetulnya PKPU itu, apa perbedaannya dengan kepailitan. Nah, jadi tidak membingungkan. Walaupun memang undang-undang kita ya kita melihat bahwa ada 6 kondisi itu yang bisa mengakibatkan debitur jadi pailit kalau sudah di PKPU. Jadi memang PKPU itu putusan PKPU tidak bisa tidak ada upaya hukum sama sekali, tidak ada kasasi, tidak ada PK. Tapi ya hati-hati, setiap saat bisa saja PKPU itu berubah menjadi kepailitan. Contohnya kita lihat ya sudah banyak ya seperti jamu Nyonya Menir ya, terus kemudian apalagi tuh yang sangat first travel kan melalui PKPU itu karena dianggap masih kemungkinan bisa diselesaikan pembayaran utang secara berdamai. Tapi buntutnya kan akhirnya jadi pailit. Jadi itu yang saya maksudkan supaya ini menambah pengetahuan kita bersama, sangat baik sekali apabila memang khusus dibahas nantinya apa saja yang bisa ditawarkan di dalam perdamaian tersebut. Demikian Pak Junjai dan Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Elita. Ini luar Pak biasa Senjat. nih. Sebenarnya Ibu Elita ini apa yang kita tunggu-tunggu nih. Kemarin kita ada seminar sekali, Ibu Elita datang ke kita, ke Medan. Walaupun sibuk sekali. Waktu itu ada Bu Sunani dan sebagainya. Ini kita sebenarnya adalah fans berat dari Ibu ini. Jadi kita nunggulah ya, ini Pak Sianggit, mungkin nanti kita akan undang Ibu Elita untuk ngomong tentang pola-pola perdamaian dan jenis-jenis kepailitan yang berakhir dengan perdamaian, Pak. Mungkin next-nya kita boleh itu, Pak. Karena ini memberikan solusi bagi perusahaan. Contohnya tadi Ibu ada ngomong tentang swap saham kan, ataupun AIDA dan bagaimana. Ini sebenarnya sangat teknis dan sangat membantu dunia usaha. Ini menarik sekali, Pak Junsai. Saya sangat setuju apa yang disampaikan Bu Elita dan Pak Junsai. Ya, karena kenapa? Pada prinsipnya, dunia usaha kalau bisa berjalan dengan baik dan kemudian berkembang dan kemudian bisa berkontribusi kepada karyawan, stakeholders itu akan memakmurkan dan memberikan solusi bisnis dan kemudian mata pencarian yang besar sekali daripada efeknya perusahaan itu menjadi masalah dan tutup, efeknya luar biasa sekali Pak. Jadi saya setuju di bisnis ini walaupun kita menghadapi pandemik,
ya solusinya, way out-nya, the best solution seperti apa, win-win solusi. Mungkin Pak nanti masyarakat umum yang betul. bisa kita, kita harus memperhatikan aspek globali, ekonomi secara makro itu jauh lebih penting, Pak. Mungkin saya mungkin kita bisa undang juga teman-teman kayak misalnya Pak Hadi. Pak Hadi ini kan beliau di multinational company. Yes, lawyer. Pengalaman sudah begitu lama. Jadi mungkin nanti kita bisa minta buat satu forum bersama, Pak. Iya, minta kontribusi. Forum bersama, yes, ya. Under AMA dan selalu ada kan gitu, Pak. Siap. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi ya, karena ini penting sekali nih. Jangan panik kemudian likuidasi. Likuidasi efeknya terlalu berat, Pak, karena banyak yang efek-efek ekonomisnya yang besar sekali. Sepakat, Pak. Nah, ini kalau dari Pak Adelin itu siap menghadap Pak, tapi di Jakarta, Pak, katanya. Ya, Pak Adelin ini teman baik saya. Sekarang sudah jadi bos besar di Jakarta. Jadi kalau ada ke Medan, kami perlu dilihat-lihat ya, Pak. Ya, supaya tidak melupakan yang di Medan ya, Pak ya. Ingat, Bapak dari USU juga loh, Pak. Harus datang-datang ke USU ya, Pak. Universitas Sumatera Utara. Kampus yang membangun kita itu. Universitas kebanggaan kita ya. Yep. Oke. Ini dari pertanyaan lanjutan nih, Pak. Kontrak repo atas pribadi berarti bisa PKPU sehubungan dengan pertanyaan di atas ya, Pak. Berarti bisa ya, Pak ya, kalau atas nama pribadi. Ya, kalau untuk perusahaan pribadi bisa, Pak. Jadi, nah ini nanti Bapak boleh ini diskusi lebih lanjut kita ke kantor. Pak saya udah ada 3 loh, Pak. Iya. Udah nanti 2 tadi. Pak Junsai, apakah ada slide yang menunjukkan alamat kantor Bapak atau at least itu nomor WhatsApp atau nomor telepon kantor yang bisa? Ini saya pikir itu Bapak perlu akomodir ya, karena situasi ini saya sangat tekanan ekonomi. Kita tahu bahwa the rice company itu hanya yang di food and beverage dan groceries dan healthcare ya, yang berhubungan dengan makanan. Yang lain-lainnya itu dampaknya sedikit berat, Pak. Saya nggak mau katakan sangat berat, tapi sedikit berat supaya kita harus mampu menghadapinya dengan baik, melewati pandemi ini. Tetap semangat ya, Pak. Tetap semangat. Harus, Pak. Dan ini Bapak harus melakukan tugas yang mulia, memberikan saran, solusi, ya, informasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama bagi pebisnis yang sedang mengalami kesulitan, ya, solusinya apa. Nah, Pak, boleh Bapak bacakan nomor handphone atau telepon yang saya bisa share ke Bapak Ibu semuanya di sini supaya bisa nanti ada keep contact atau pertanyaan-pertanyaan setelah webinar ini selesai. Karena waktu kita tidak terasa, Pak. Itu hampir 2 jam. Gesek kaki Pak samping. Yes, hampir 2 jam. Ya, hampir 2 jam kita harus apa yang luar biasa. Pak, boleh nampak kantor mungkin, nomor telepon kosong berapa, Pak? Ya, mungkin kalau ini Pak, kita diskusi saja. Sangat senang. Kantor kita ada di Medan kebetulan. Kantor ya, Medan. Saya boleh tulis boleh, alamat, Pak? Medan. Kompleks Istana Prima, Pak. Istana Prima 2. Kompleks Istana Prima 2. Nomor berapa, Pak? Blok F nomor 6, Pak. Blok F nomor 6. Katamso, Pak. Jalan Brigjen Katamso. Jalan Brigjen Katamso, Pak. Katamso. Ya. Apa yang bisa dihubungi? 0 berapa, Pak? 081 2602 2828 ya. Ini bisa dihubungi. Ya, saya sudah menulis alamat kantor Pak Junsai di Junsai and Partners ya, Pak ya. Betul, Pak. Junsai and Partners, di Kompleks Istana Prima 2, Blok F nomor 6, Jalan Brigjen Katamso. Nomor telepon sudah ada ya. Semoga ini bisa memberikan informasi. Pak Junsai ini orang yang sangat terbuka, sering membuat seminar, webinar, informasi ya, walaupun bukan menjadi klien juga akan diberikan informasi secara full, sangat mendukung, sering membuat acara di Universitas Sumatera Utara, di beberapa sekolah perguruan tinggi, dan juga semangat untuk memberikan sharing luar biasa. Pak Junsai, sebelum ini kita sudah mendekati jam 12, artinya sudah hampir 2 jam. Kita ada 5 menit konklusi dari Pak Junsai, dan sebagai akhir dari sesi webinar yang sangat luar biasa hari ini, dan saya akan kembali ke Pak
Ketua AMA untuk dapat secara resmi untuk mengakhiri webinar yang luar biasa hari ini yang dihadiri oleh para pakar, para senior kita, para teman-teman, para sahabat yang luar biasa berani memberikan solusi bisnis, solusi ekonomi, solusi yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Junsai, silakan Pak. Terima kasih Pak Sengit. Ya, Pak Junsai, silakan untuk memberikan konklusi ya. yang key point dari PKPU ini 2-3 poin untuk yang bagi Bapak Ibu semuanya. Makasih Pak Sengit. Untuk ini mungkin di bulan yang baik ini, bulan berkah bagi kita semua di bulan Ramadan ini, kita harus mensyukuri juga. Walaupun kita dalam keadaan susah saat ini, tetapi ayo kita tetap maju terus, tetap semangat. Perekonomian sedang susah, pemerintah juga tidak tinggal diam. Untuk dunia usaha, ketika ada persoalan PKPU, berusahalah secara terbaik menghadirkan satu proposal yang lebih baik kepada masyarakat, kepada kreditur tentunya. Saya yakin kreditur itu juga bukan merupakan pihak-pihak yang mau menyudutkan kita secara menyeluruh, tapi lebih ke arah perdamaian dan tunjukkan tiket baik, tunjukkan bersama-sama memang kita memiliki usaha untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Menurut saya itu akan terbaik. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada para senior teman-teman Bapak, senior-senior yang sudah ada juga yang ikut berpartisipasi, ke Bu Elita luar biasa. Terima kasih Bu, dukungan Ibu ke kita di Medan ini. Ibu selalu berkomitmen tidak meninggalkan kita, apalagi kita yang di Medan dan di USU ini. Kemudian untuk teman-teman, bapak-bapak sekalian, kita sangat welcome teman-teman, apalagi di saat sekarang ini ya. Tentunya silakan kontak saja kita ini, kita akan ngobrol dan diskusi. Kebetulan di kantor ada banyak kurator dan semuanya rata-rata lagi pulang ke Medan karena saat ini. Jadi nanti ada saya, ada teman-teman di kantor lainnya, kita ada beberapa kurator, hampir puluhan, untuk yang bisa menjawab pertanyaan yang mungkin saya belum bisa jawab. Jadi terima kasih ke Pak Edi, Ama, ke Pak Siangyat dari saya, luar biasa hari ini diberikan kesempatan. Saya juga masih belajar, saya tetap memperbaiki diri. Kalau ada kata-kata yang kurang baik dan salah, saya mohon maaf. Untuk nasabah-nasabah yang saya wakili di dalam proses PKPU dan kepailitan yang sedang berjalan, kita harus tetap semangat. Dari waktu ke waktu kita akan bahas pola yang ada, apalagi yang baru saja kemarin mendaftar tagihan. Tetap semangat Bapak Ibu, kita upayakan yang terbaik untuk pengembalian aset dan mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi Pak Siangyat dari saya mungkin cukup. Terima kasih Pak Siangyat. Oke, terima kasih Pak Junsai yang luar biasa ya, selalu memberikan sharing walaupun sangat terbatas waktunya ya. Ini ada dari Bu Elita juga untuk Pak Junsai ya, ditunggu meeting webinar selanjutnya Pak. Jadi doing the best ya, doing the best for komunitas kita. Semoga kita semua dapat melewati pandemik ini dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Pak Ketua kita, Pak Edi Sanjaya, untuk menutup webinar luar biasa hari ini. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Siangyat. Ya, ini sebelumnya saya lihat webinarnya luar biasa sekali ya. Pak Junsai sangat menguasai ilmunya. Ya, jadi terima kasih Pak Junsai yang sudah bersedia menjadi narasumber di AMA Medan, Pak Siangyat yang sudah bersedia menjadi moderator di webinar AMA Medan ini ya. Mungkin bagi yang ingin mengikuti informasi tentang AMA Medan ataupun webinar-webinar tentang AMA Medan, mungkin bisa ikuti Instagram AMA Medan ya. AMA Medan, apa namanya, nama Instagramnya ya. Ini Pak Usli baru masuk nih, Usli Sarsi, padahal acara udah mau habis. Oke, ikuti saja IG AMA Medan. Ya, saya langsung tutup saja dan juga terima kasih kepada Ibu Elita Ginting ya yang
Beliau sepertinya udah menjadi pakarnya ini ya, pakar PKPU di Indonesia. Benar. Terima kasih Ibu Setuju Elita sekali. Ginting. Ya, semoga Ibu Elita Ginting bisa join di webinar Amam Medan selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada para partisipasi yang sudah join. Ya, semoga webinar ini sangat bermanfaat untuk Anda semua. Ya, saya tutup langsung saja. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jumpa. Sampai jumpa. Kompak. Salam Semangat. kompak. Sehat selalu. Luar biasa. Ya. Thank you.